Setelah bercerai, kamu pergi ke rumah istri mencuri anjing. Namun tanpa sengaja mendengar suara hati istri yang dingin. Suamiku lebih memilih anjing daripada aku. Aku juga ingin bercerai dengannya. Suamiku sama sekali tidak mencintaiku lagi. Suami pergi. Hari ini aku hanya akan berayun dengan leherku. Saat itu di ruang sidang, kamu melihat wanita yang duduk di hadapanmu dengan bingung. Sepertinya tadi mendengar suara aneh. Namun matanya hanya menunjukkan ketidakpedulian. Lalu kamu mencoba bertanya secara hati-hati. Biasanya aku yang mengurus Meng Meng. Setelah bercerai, dia ikut denganku ya. Mendengar ucapan itu, Su Wanling menjawab dengan dingin. Rumah, mobil, tabungan semuanya bisa aku lepas. Tapi Meng Meng tidak bisa aku berikan padamu. Aku tidak ingin hidup lagi. Tidak punya suami, bagaimana aku bisa? Apakah dia tidak suka pengacara yang dingin lagi? Suami berubah begitu cepat. Sebenarnya dia suka istri seperti apa? Aku benar-benar tidak ingin bercerai. Mendengar kata-kata ini. Sekarang kamu yakin? Ini adalah suara hati Su Wanling. Tiba-tiba citra istri sebagai dewi yang dingin di hatimu runtuh seketika. Tapi siapa sebenarnya monster yang hanya tahu mengeluh itu? Kemudian kamu berpikir sejenak. Tetaplah bicara tentang Meng Meng. Jangan sebut Meng Meng lagi. Anjing bodoh itu, aku juga bisa jadi anjing. Aku bisa memakai stoking hitam. Meski sobek juga tidak masalah. Kenapa kamu tidak mau aku huhuhu? Mendengar itu sudut bibirmu tiba-tiba bergerak sedikit. Bagaimana kalau kita berunding lagi secara pribadi? Su Wanling begitu mendengar. Langsung matanya menyala dengan sinar cahaya. Tetapi detik berikutnya dia dengan tenang mengeluarkan suara, oh. Membalikan kepala lalu merapikan tasnya ingin pergi. Oh haha. Suamiku tidak mau jadi anjing lagi. Kalau begitu aku punya kesempatan menjadi anjing suami. Memanggil suami untuk pulang bersama hari ini. Tidak bercerai. Selama suami menyukaiku, aku bersedia melakukan apa saja dengan suami. Menggunakan sabuk juga bukan tidak mungkin. Aku lihat anjing bodoh itu bagaimana melawan aku. Seperti itu saja. Keduanya berjalan keluar pengadilan bersama-sama. Namun baru berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget di telingamu. Tampak Su Wanling saat itu pincang di kakinya. Sepasang mata besar sedang berkaca-kaca sedikit air mata. Melihatmu dengan penuh kasihan. Aku mengajarinya dengan buruk. Suaranya sedikit tertahan. Haha tadi malam Lin. Kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar bisa melakukan itu. Dengan begini, lain kali aku tidak perlu datang ke ruang mediasi perceraian yang sial itu lagi. Perceraian itu seumur hidup tidak mungkin terjadi. Tumit tinggi 8 cm ini pasti akan langsung bengkak setelah terkilir. Pulang rumah masih bisa memakai kaos kaki hitam. Suamiku peluk kakiku. Suamiku adalah pria yang sangat hangat. Dia tidak akan mengabaikanku. Melihat Su Wanling yang berakting di depanku sendiri. Sudut matamu tanpa sadar berkedut hebat. Ternyata aku sama sekali tidak mengenal Wanling, sang wanita hukum ini. Beberapa saat kemudian, kamu tetap harus membungkuk. Pegang perlahan pergelangan kakinya. Periksa dengan teliti. Terlihat agak merah dan bengkak. Aku bantu kamu ke sana. Ada apa di dalam mobil? Aku tidak mau dibantu. Aku mau suami peluk seperti putri. Entah kenapa di saat mendengar kata-kata ini, kamu benar-benar tidak bisa menahan diri. Suami tertawa terbahak-bahak. Wajahnya sangat tampan. Tapi suami melihat aku keseleo pergelangan kaki. Kenapa harus menyapu? Sudahlah. Suami di Weibo tersenyum. Aku rela keseleo 10 kali. 100 kali pun bukan masalah. Akhirnya kamu pun tak berdaya menggendong Su Wanling. Dan dia langsung memeluk dada kamu. Sejenak hati berdebar kencang. Telinga juga tanpa sadar mulai memerah. Suami memeluk aku. Dada suami sangat memberikan rasa aman. Aroma maskulin yang kuat ini benar-benar tidak adil. Istri cantik tidak tahan dengan ujian semacam ini. Setelah pulang ke rumah, hanya melihat Su Wanling berjalan pincang ke kamar tidur. Memakaikan suami kaos kaki hitam kesayangannya. Lalu mengenakan piyama seksi. Langsung saja menaklukkan suami. Dalam kebingungan, kamu melihat punggungnya. Ada rasa pantang menyerah yang nyata. Menunggu sebentar. Su Wanling keluar dari kamar. Terlihat dia baru saja mandi. Memakai gaun tidur sutra putih. Sepasang paha yang bulat dan lurus. Membungkus stoking hitam. Sangat menarik.
Su Wanling, kamu pasti bisa. Pakaian ini pasti sempurna. Hari ini bertanding merebut kemenangan atas suami. Kenapa suami tidak mau memeluk kakiku? Lalu langsung menjatuhkanku di sofa. Mendengar itu kamu menekan bibirmu. Aku ambilkan minyak bunga merah untukmu duduk ya. Su Wanling dengan dingin membalas. Setelah 2,5 menit, kamu dengan hati-hati meletakkan kaki kecilnya yang dibungkus kaos kaki hitam di atas kakimu. Kemudian meletakkan kantong es dengan lembut di pergelangan kakinya. Suamiku sangat nyaman ya. Kenapa suamiku tidak menjatuhkanku di sofa? Apakah aku memang tidak cantik? Mendengar itu kamu menghela napas dalam hati. Untungnya Meng Meng melihat ayah dan ibu lalu berlari datang. Mengacau di samping. Merusak suasana. Terlihat dia terus meloncat ke atas dan ke bawah. Sangat bersemangat. Melihat itu kamu mengulurkan tangan kosong yang lain untuk mengelus kepala anjingnya. Katakan baik jangan buat gaduh. Ibu terluka. Sepertinya Meng Meng mengerti. Saat itu juga telinganya menunduk. Sepasang mata besar memandang Su Wanling dengan polos. Kemudian dengan lembut menyentuhnya. Seperti sedang menghiburnya. Anjing manis datang untuk pelukan hangat. Sambil berkata Su Wanling memeluk Meng Meng di pelukannya. Dengan lembut mengelus kepalanya. Namun wajah Su Wanling justru menggertakkan gigi. Anjing bodoh. Apa yang kau buat rusuh? Tanpa sadar kau sudah mengusapnya sebentar. Merasa sudah sedikit membaik. Kemudian mengeluarkan ponsel dari saku. Melihat jam. Sampai malam. Aku harus pergi untuk makan malam reuni teman. Kalau tidak nanti akan macet. Su Wanling tetap membalas dengan dingin yang mengerikan. Tapi detik berikutnya, memang benar. Wen anjing bodoh itu dan aku pilih anjingnya. Teman dan aku pilih teman, dia tidak makan malam bersamaku. Kalau begitu dia pasti orang yang sangat jahat. Istrimu adalah orang yang sangat cantik. Di rumah sangat berbahaya. Setelah pulang ke rumah, perutmu penuh dengan alkohol. Kepalamu pusing berdiri termenung di sofa. Apakah pernikahan ini harus berakhir? Padahal sebelumnya merasa tidak ada perasaan apapun di antara kalian berdua. Kamulah yang mengajukan perceraian. Tapi sekarang sepertinya dia tidak benar-benar tanpa perasaan padamu. Belum sempat jelas. Kamu mendengar suara pintu berderit terbuka. Kemudian Su Wanling berjalan perlahan mendekat dan duduk di sampingmu. Dia terlihat mengenakan gaun tidur warna merah muda yang baru, yang sangat menonjolkan bentuk tubuhnya, dipadukan dengan kaos kaki paha hitam. Benar-benar sosok yang mempesona. Suamiku pasti tidak suka gaun tidur yang sebelumnya. Yang ini pasti oke, kan? Sayang, ayo bermain bersama aku dengan bahagia. Melihat hal itu, kamu memiringkan kepala. Sudut mata terlihat terkejut beberapa detik. Ada apa? Aku sedang menonton TV. Su Wanling berkata dengan wajah datar. Lalu dia pergi mengambil remote. Tapi detik berikutnya kamu menjadi diam. Karena yang dia ambil adalah remote AC. Setelah kamu mengingatkan, Su Wanling menatap dengan serius. Baru dia sadar. Sungguh memalukan. Lahir belum berhasil. Meninggal duluan. Padahal jelas pengguna. Jangan goyangkan tangan. Su Wanling. Meski begitu, dia tetap berpura-pura tenang berkata. Sangat panas. Aku sedang menyalakan AC. Sambil berkata begitu, Su Wanling mulai mengepak-ngepakkan tangan dengan ringan. Bahkan tanpa sengaja membetulkan pakaiannya. Seolah-olah benar-benar merasa sangat panas. Namun kamu tetap fokus menatap ke depan. Tidak berkata apa-apa. Tetapi Su Wanling dalam hati sangat mengeluh. Kenapa tidak melihatku? Bukankah anak laki-laki suka drama besar? Tapi kenapa suamiku tidak suka? Apa harus jadi tempat pesawat terbang saja? Mendengar kata-kata itu, pandanganmu tidak sengaja bergeser sedikit. Tenggorokanmu juga agak bergejolak. Meski melihat dia melakukan 100 gerakan palsu. Tapi kamu tetap berkata dengan rasional. Aku akan tidur dulu. Kamu tonton TV saja. Saat kamu berdiri hendak pergi. Tiba-tiba Su Wanling agak cemas. Para penjahat mendengar suara. Kamu membalikkan kepala dengan bingung. Ada apa? HMPH? Ada apa lagi? Kamu sama seperti Meng Meng. Adalah anjing nakal. Seistri sebesar ini. Kenapa kamu tidak membawanya ke kamar tidur saja? Tidak ada apa-apa. Selamat malam. Setelah berkata, Su Wanling bangkit dan kembali ke kamar tidur sendiri. Meninggalkan punggung dingin untukmu. Kembali ke kamar. Su Wanling langsung terjun ke tempat tidur. Dan menenggelamkan kepala dalam selimut dengan dalam.
Saat ini dia merasa sebuah rasa kekalahan. Dalam keadaan setengah sadar dia seolah teringat sesuatu. Kemudian duduk dan meremas orange besar. Jelas sangat lembut. Sangat nyaman ya. Di sisi lain, Niping berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Kemudian mengangkat tangan dan meraba udara 2 kali. Tapi detik berikutnya kamu menutup mata. Meletakkan tangan. Lalu memukul-mukul dahi. Bisa dibilang sangat menggambarkan suasana. Keesokan harinya kamu bangun pagi-pagi untuk mengerjakan soal. Untuk mempersiapkan ujian kualifikasi profesi hukum. Tapi hasilnya baru baca beberapa baris. Kamu mendengar suara aneh ngorok-ngorok. Suamiku tidak akan berselingkuh. Aku masih harus melahirkan bayi untuk suami. Mendengar suara dari kamar sebelah. Kamu hanya bisa terdiam menatap dinding. Tidak tahu apa yang Su Wanling lakukan lagi. Sementara itu, Su Wanling duduk bersila di kursi. Melihat berbagai data kasus perceraian di layar tablet. Dalam hatinya, dia tidak ingin bercerai lagi. Jadi hanya bisa mencari pengalaman dalam kasus. Segera dia menemukan sebuah kasus aneh. Tergugat memaksa penggugat tidur bersama saudara lelakinya. Penggugat benar-benar tidak tahan. Mengajukan gugatan cerai. Melihat ini, Su Wanling teringat pada dirinya sendiri. Dan dalam hati mengeluh. Suami jangan perlakukan aku seperti ini. Tubuhku hanya milik suamiku. Kemudian dia melanjutkan membuka kasus berikutnya. Pihak wanita mengajukan gugatan cerai. Karena pihak pria tidak memiliki kemampuan tertentu. Hidup berumah tangga menjadi tidak harmonis. Tiba-tiba Su Wanling terdiam. Lalu bibir merahnya berdesir-desir. Terbayang kembali. Apakah suamiku karena tidak mampu sehingga hidup berumah tangga menjadi tidak harmonis? Makanya ingin bercerai denganku? Iya. Aku jelas sudah berpakaian seperti itu kemarin. Suamiku sama sekali tidak punya niat untuk menikah. Entah aku kurang menarik, atau suamiku yang bermasalah. Padahal aku jelas orang yang sangat menarik. Di sisi lain, isi hati Su Wanling. Kamu bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Menghadapi fitnah merah menyala yang tanpa ampun ini. Menyebarkan rumor dan memfitnah. Sejenak kamu pun marah dan menutup bukumu. Begini, kamu tidak bisa belajar sama sekali. Akhirnya kamu langsung bangkit berdiri. Berencana pergi ke dapur untuk membuat sesuatu makan. Namun Su Wanling masih terus menyelidiki kasusnya. Dasar suami pelaku kekerasan, bagaimana bisa memukul istri? Pria brengsek sungguh menjijikkan. Tapi kalau suami memukul aku sendiri sepertinya tidak masalah juga ya. Tapi apakah kue timur itu akan sangat sakit rasanya? Bagaimana dengan lilinnya? Mendengar itu, tanganmu yang memegang spatula berhenti sejenak. Ini semua kata-kata yang kejam banget. Istri yang dulu dingin dan anggun kemana ya? Tidak lama kemudian, kamu sudah menyiapkan makanannya. Setelah sedikit ragu, kamu tetap mengetuk pintu kamar Su Wanling dan berkata, saatnya makan. Dengan cepat suara lembut dari dalam kamar menjawab baik. Namun detik berikutnya terdengar suara hati yang girang. Ah, sudah lama tidak makan bersama suami. Masakan suamiku paling enak. Aku anak anjing paling beruntung. Mendengar itu kamu melihat Morgi yang sedang membalik perut di ruang tamu. Langsung merasa sangat bingung. Saat makan, kalau bukan karena suara ribut di telinga. Kamu benar-benar tidak tahu. Su Wanling yang selama ini adalah putri bangsawan ternyata banyak drama. Enak banget. Kenapa suamiku begitu baik? Mampu tampil di ruang tamu. Mampu memasak di dapur. Memakai celemek saja sudah keren. Aku suka. Hehehe. Aku sudah tunduk di bawah celemek suamiku. Berlutut menjilat suami. Slurp. Mendengar kata-kata ini. Tiba-tiba kamu hampir tidak bisa menahan diri haha. Suami tersenyum sangat indah. Suami aku tidak mau makan ya. Mau makan kamu bukan otak dia barang-barang ini dari mana sih? Beberapa saat kemudian, kamu dengan santai berkata, setelah makan kita bicarakan, iya. Bicarakan apa? Aku tidak mau berbicara dengan suami. Terakhir bicara malah jadi cerai. HMPH aku tidak mau. Aku sekarang pergi ke kantor hukum untuk lembur. Memikirkan hal ini, Su Wanling segera berdiri dan pergi ke kantor hukum karena ada urusan. Jadi melihat dia berdiri, ingin lari. Tiba-tiba urat nadiku muncul sedikit. Tidak bisa menahan diri. Meninggikan suara berkata, berhenti di tempatmu. Tapi detik berikutnya kamu seperti menyadari dirimu terlalu berlebihan. Utamanya karena mendengar suara cericit di dalam hati dia.
Kepala hampir meledak. Dan di mata Su Wanling yang cerah terpancar sedikit rasa tersinggung. Baiklah, nanti aku akan sibuk lagi. Hehe, suamiku sangat galak ya. Ternyata bilang suamiku sama sekali tidak mencintaiku. HMPH, tetap saja tidak bisa menang. Pokoknya meskipun aku mati, aku juga tidak mau bercerai dengan suami. Seandainya kemarin aku harusnya pakai piyama yang lebih seksi. Mendengar suara itu kamu diam-diam menghela napas dalam hati. Siapa yang mengerti? Dewi Dingin berubah menjadi makhluk manja yang cerewet. Perbedaannya begitu besar. Akhirnya nada bicaramu melunak. Ya sudahlah. Tunggu kamu pulang malam nanti untuk bermain. Aku hampir menangis. Dan dia juga. Kemudian Su Wanling mulai dengan sedih mulai makan. Sebelumnya aku tidak sadar aktingnya seburuk ini. Ekspresi kecil yang begitu jelas. Kenapa sebelumnya tidak sadar? Tapi dia sepertinya agak lucu. Setelah makan, kamu mulai memberi makan Meng Meng. Dan Meng Meng terus mengibaskan ekornya. Sesekali menjilati tanganmu. Melihat hal itu Su Wanling langsung tidak suka. Anjing bodoh, aku bahkan tidak dijilat. Aku juga bisa menjadi anjing suamimu. Bukan hanya anjing. Aku juga bisa menjadi rubah. Ekor rubah yang dibeli sahabatku belum pernah aku pakai. Mendengar itu kamu terhuyung-huyung. Hampir jatuh ke dalam kandang anjing. Sementara di samping, Su Wanling makanannya sudah dingin. Matanya menatap kosong saat kamu menggoda anjing di sofa. Pesona sialan ini sejak kecil sudah tidak bisa dihindari. Kalau begitu, mending aku ganti pakaian tidur seksi. Cari dia lagi. Tutup mulutnya. Jadi malam ini dia tidak perlu pulang. Tidak keluar. Penambang, aku mau deklarasi siang. Apa itu? Dalam keadaan bingung, kamu meletakkan Meng Meng. Tak tahan untuk menoleh melihat Su Wanling. Di wajahnya tidak terlihat ada keanehan. Bahkan tubuhnya penuh dengan aura kemewahan. Segera kamu tak tahan berkata, sebaiknya pulang tepat waktu malam ini. Kalau bukan karena sesuatu yang sangat penting, tolong tolak sedikit. Su Wanling yang sedang berdiri di pintu masuk memakai sepatu hak tinggi. Mendengar itu, langsung membawanya pergi. Kemudian mengangguk-angguk sambil mendengkur di depan kalian. Sial. Bagaimana dia bisa menebak malam ini aku akan menggunakan alasan urusan untuk tidak pulang. Lebih baik pulang ke rumah orang tua untuk menghindari masalah. Tidak membiarkannya berbicara lagi. Tapi kalau begitu aku tidak bisa bertemu suami tampanku. Pusing. Sudahlah. Lebih baik pulang saja. Nanti kita lihat saja bagaimana berjalan. Pokoknya jika suami berkata ingin bercerai lagi, aku akan menabrakkan kepalaku hingga mati. Maksudnya sudah jelas. Dengan suara dentuman, kamu terkejut melihat pintu kamar di depan tertutup. Mengapa aktivitas psikologisnya begitu intens dan cepat? Dan kamu tersenyum geli sambil menggelengkan kepala. Lalu kembali ke ruang belajar. Dengan sungguh-sungguh mempersiapkan ujian. Saat makan malam nanti, Su Wanling sengaja makan dengan sangat pelan. Dan kamu langsung melihat akting buruknya itu. Karena dia memegang sumpit. Mengambil makanan satu persatu. Melihat itu dengan jelas. Kamu dengan pasrah mengatakan, selesai makan datanglah. Maka Su Wanling kini menatapmu tanpa ekspresi. Sedangkan di hatinya sangat gelisah. Sungguh menyebalkan. Suasana serius seperti ini lagi. Kenapa tidak bisa manis-manis saja? Ingin cium peluk. Angkat-angkat bukan karena dia bercerai. Memikirkan ini, Su Wanling memeluk Meng Meng mencoba mencari sedikit rasa aman. Tapi wajahnya tetap dingin. Namun saat kamu hendak membuka mulut untuk bicara, tiba-tiba nada dering ponselnya berbunyi. Melihat itu Su Wanling menunduk dan melihat. Yang datang adalah sahabat baik Liu Ruyan. Penolong akhirnya datang juga ya. Kemudian Su Wanling dengan nada dingin berkata, aku akan terima panggilan dulu. Setelah itu Su Wanling dengan tegas menekan tombol jawab. Halo Yan Yan, ada apa? Suamimu mengalami kecelakaan mobil. Sangat serius. Kalau begitu aku akan datang menemui kamu. Setelah bicara ia langsung menutup telepon. Dia kemudian menatapmu dengan wajah menyesal. HMPH. Bisa menunda sehari adalah sehari. Suamiku, jangan memaksaku lagi. Kalau dipaksa lagi, aku akan gantung diri. Lantas dia buru-buru mengenakan sepatunya. Mengambil tas dan hendak keluar rumah. Meninggalkanmu dengan ekspresi bingung. Berdiri terpaku di tempat. Dan diam-diam mengeluh. Kalian memang benar-benar sahabat baik. Suaminya bilang kecelakaan ya kecelakaan.
Tampaknya hari ini Su Wanling memang tidak ingin bicara. Setelah keluar, Su Wanling langsung menuju ke tempat parkir, mencari Porsche Panamera miliknya. Kemudian masuk ke kursi pengemudi. Dengan sedikit bingung menatap keluar jendela mobil. Dia pun tertidur di dalam mobil. Ketika terbangun sudah pukul 2.30 dini hari. Memikirkan waktu ini, kamu juga hampir tertidur. Baru saja dia kembali ke rumah. Dengan cepat melepas sepatu hak tingginya. Masuk ke dalam kamar dengan telanjang kaki dan langkah pelan-pelan. Lalu langsung terjun ke tempat tidur. Menutup kepala dengan bantal. Segera dia tampak seperti teringat sesuatu. Lalu langsung mengirim pesan berderet ke sahabatnya. Yan Cao Cao berkata, Suci sangat menyukai gadis seperti aku. Bodoh besar langsung ditundukkan. Kenapa dia masih mau bercerai denganku? Dan pihak lain langsung membalas seketika. Aku sudah bilang padamu sejak lama. Lebih baik jangan menikah secara buru-buru. Banyak pria yang menyukaimu. Kenapa harus mati-matian bertahan pada satu orang saja? Mendengar itu, jari Su Wanling menekan layar dengan kuat. Asalkan dia setuju padaku. Dia hanya lupa saja. Itu semua terjadi ketika dia masih sangat kecil. Lupa itu hal yang wajar. Aku yakin dia akan ingat suatu saat nanti. Ngomong-ngomong, kemarin malam aku pakai piyama kecil yang kamu rekomendasikan. Bahkan ganti 2 set. Dia sama sekali tidak bereaksi. Mendengar itu, Liu Ruyan yang lapar. Kamu sudah seperti itu. Dia masih belum bereaksi. Jangan-jangan dia tidak bisa ya. Jangan menuduh suamiku seperti itu. Setelah mengirim pesan ini, Su Wanling tidak membalasnya lagi. Apa dia benar-benar tidak bisa ya? Suamiku kasihan banget. Karena diganggu siang hari. Tidak belajar dengan baik. Malamnya kamu terus belajar dengan giat. Tapi tadi perasaan Su Wanling membuatmu agak terluka. Kenapa tiba-tiba aku jadi tidak bisa ya? Namun perasaan Su Wanling masih berlanjut. Tidak peduli bagaimana suami. Aku tidak akan meninggalkannya. Bahkan jika aku harus menjadi mainan, itu tidak masalah. Setelah memikirkannya, Su Wanling tiba-tiba mengeluarkan permen karet. Hembusan napas hangat. Menutupi dengan selimut. Tatapan matanya teguh seolah-olah ingin bergabung dengan partai. Tapi kamu di sebelah hanya ingin mengumpat. Keesokan harinya karena kamu ada pelajaran di sekolah. Jadi bangun lebih pagi. Kebetulan, Su Wanling hari ini sama paginya seperti kamu. Terlihat dia mengenakan pakaian profesional yang rapi. Ada aura wanita dewasa dengan gaya yang terkendali. Kemudian dia mengambil roti dan susu dari kulkas dan memberikannya kepadamu. Selamat pagi. Hari ini aku akan mengajar kelas terbuka di sekolahmu. Ayo ikut. Dia menyapa dengan nada datar. Memperlihatkan senyuman sopan. Bisa pergi ke kelas bersama suami. Hari ini berperan sebagai guru dan murid, loh. Dan kamu pura-pura tidak mendengar sama sekali. Menyambut dengan senyum. Selamat pagi, ayo pergi. Bagaimanapun juga, mendengarkan senior yang sudah sukses berbicara tentang kasus adalah hal yang wajar. Lalu kalian keluar bersama. Sampai ke tempat parkir bawah tanah. Kemudian Su Wanling membuka pintu mobil. Duduk di kursi pengemudi dan berkata, Sayang, bisa tolong ambilkan aku sepasang sepatu datar dari bagasi. Mungkin karena sudah sering mendengar suara hati. Kamu mulai sedikit terbiasa. Sapaan Su Wanling yang sedikit akrab. Segera kamu berjalan cepat ke bagasi. Mengambil sepasang sepatu datar. Baru hendak meletakkannya di lantai. Melihat sepatu hak tinggi Su Wanling yang diletakkan di samping. Lalu dengan santai memanjangkan sepasang kaki yang cantik. Mengambang di udara. Kaki kecil yang lembut membungkus stoking hitam. Sayang-sayang cepat main dengan kakiku. Sepertinya menyadari tatapanmu. Ekspresinya tetap dingin. Sayang sepertinya sangat suka dengan sudutku. Dia terus membaca pernyataan. Dengan sedikit putus asa berkata, bagaimana kalau aku yang menyetir saja? Namun Su Wanling langsung mengambil sepatu itu. Mengenakannya sendiri. Sayang kenapa tidak mau ikut iramaku? Bisa dimainkan sesuka hati. Akhirnya kamu menghela napas. Berjalan ke sisi lain. Segera naik mobil. Setengah jam kemudian, kalian sampai di sekolah. Menyapa sebentar. Lalu berpisah untuk melakukan kegiatan. Setelah Su Wanling selesai mengajar kelas terbuka. Baru saja sampai di garasi. Dia langsung menerima panggilan dari Liu Ruyan. Katanya akan membawanya ke tempat yang bagus. Di situ ada ramuan rahasia untuk membuat Tu kembali berubah pikiran.
Kata-kata itu seperti cahaya fajar yang menyinari hati Su Wanling. Namun ketika dia ingin bertanya itu apa, teman baiknya malah memutuskan telepon. Jadi Su Wanling datang ke tempat yang dijanjikan dengan perasaan 3 bagian ragu, 3 bagian penasaran, dan 4 bagian harapan. Tak lama kemudian, Liu Ruyan yang memakai jas putih datang. Namun dia bukan dokter, melainkan seorang dokter wanita dari jurusan kimia. Bisa dibilang alumni sekolah Kanmu. Setelah bertemu, Liu Ruyan tanpa salam membawa Su Wanling dengan penuh rahasia masuk ke sebuah gedung. Tak lama mereka sampai di depan tumpukan peralatan eksperimen kimia. Melihat pemandangan ini, Su Wanling terlihat tenang di permukaan. Tapi sebenarnya di dalam hati sangat panik. Kakek, apakah ini tidak terlalu bagus ya? Bukankah kamu bilang kamu memakai 2 set piyama seksi? Dia tidak bereaksi sama sekali. Aku turun tangan sendiri untuk mengencerkan dan menyesuaikan. Barang ini sebelumnya digunakan untuk melahirkan gajah. Gajah saja tidak ada masalah. Tentu suamimu juga tidak akan ada masalah. Setelah berkata, Liu Ruyan mengayunkan tabung coba di tangannya. Sangat memiliki semangat penelitian ilmiah. Sementara Su Wanling di samping masih agak ragu. Melihat itu, Liu Ruyan segera berkata, kalau begitu aku tidak peduli denganmu lagi. Suamimu cerai denganmu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah berkata, dia juga menunjukkan ekspresi sangat sayang. Akhirnya Su Wanling menggigit giginya. Ya sudah, pergi saja. Masuk dan lihat. Aku tidak mau bercerai dengan suami. Ketika kamu selesai kuliah dan pulang sudah jam 7 malam. Saat kamu membuka pintu, kamu melihat Su Wanling memeluk Meng Meng. Menggoda dia dengan mainan. Gambarnya ternyata harmonis. Sudah pulang. Saat Su Wanling melihat kamu pada saat itu, matanya sedikit bercahaya. Suami akhirnya pulang. Sudah malam. Suami, lihat perlengkapan baruku. Mendengar itu kamu terdiam. Lagi-lagi membuat hal aneh apa sekarang? Tapi kamu sepertinya sudah terbiasa dengan kata-kata mengejutkan Su Wanling. Lalu kamu angguk tenang, memberi respon. Kemudian mengganti dengan sandal. Dan mengatakan ingin mandi dulu. Tapi saat Su Wanling melihat punggungmu perlahan menghilang di balik pintu, dia langsung berlari ke kamar tidurnya sendiri. Mau pakai yang mana ya? Yang ini sepertinya terlalu mewah. Pendek sekali ya. Rok ini juga terlalu mencolok ya. Mungkin pakai yang ini saja. Sementara itu, di kamar mandi, kepala Li penuh dengan busa. Hanya merasakan aliran air dingin mengalir di punggung. Setiap saat sepertinya ada pencapaian yang sulit diungkapkan. Apa sebenarnya yang ada di dalam kepalanya sepanjang hari? Beberapa saat kemudian, kamu selesai mandi, baru saja kembali ke kamar tidur. Mendengar suara ketukan pintu. Meski kamu sangat ragu, tetap membuka pintu. Terlihat Su Wanling mengenakan jubah tidur menyerahkan segelas susu. Minum segelas susu saja. Mendengar kata-kata itu, kamu menatap Su Wanling dengan ekspresi ketakutan sekaligus senyum sopan. Karena kamu sudah mendengar suara mengerikan lainnya. Apakah obat yang diberikan Yan Yan bisa diandalkan atau tidak? Kakek bilang cukup 10 ml saja. Gajah lain sedang birahi. Aku pikir 1 ml saja seharusnya bisa, kan? Kata-kata itu langsung membuatmu kehilangan pertahanan. Sialan. Barang yang dipakai pada gajah. Diberikan untuk diminum sendiri. Apakah kamu ingin aku mati? Tiba-tiba kamu jadi sedikit serius. Mengatakan, Su Wanling, kita harus bicara. Setelah kata-kata itu keluar, tubuh lembut Su Wanling hingga terkejut. Seketika kepalanya langsung tertunduk. Hatimu sudah seperti abu mati. Hanya merasa matamu sangat sakit. Penglihatan mulai menjadi kabur. Akhirnya Su Wanling benar-benar runtuh. Aku tidak ingin berbicara. Kamu merasa dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Dan kamu menatap lawan bicara dengan erat tanpa berkata apa-apa sepanjang waktu. Entah kenapa, sepertinya aku benar-benar agak kurang mengenal dia. Sepertinya melihat ekspresi anehmu. Su Wanling langsung merapikan jubah tidurannya. Akhirnya mengumpulkan keberanian. Tapi suaranya kecil berkata, aku hanya ingin memperbaiki pernikahan kita yang sedang goyah. Aku tidak ingin bercerai. Mendengar itu, kamu agak terkejut berkata, tapi kenapa harus memperbaiki? Karena kita jelas sudah berjanji untuk bersama seumur hidup, bukan? Kamu sama sekali tidak bisa mengingatku. Namun suara hati itu tidak diungkapkan oleh Su Wanling. Dalam keadaan linglung,
Su Wanling dengan mata merah. Saat kepala terangkat sejenak, setetes demi setetes air mata mengalir. Takrabit, oh sayangku, Bakana Dayo. Mendengar kata-kata ini, kamu terdiam sesaat. Tak menyangka Su Wanling bereaksi begitu kuat. Tapi dari maksudnya, dia dan dia sudah saling mengenal sebelumnya. Pada saat itu, kamu kembali mendengar suara hati Su Wanling. Sebelumnya saat di panti asuhan, setiap hari harus berciuman. Aku, bahkan berkata ingin bermain permainan pengantin seumur hidup denganku. Apakah hal ini harus aku yang cewek yang mengungkapkannya terlebih dahulu? Memikirkan hal ini, dia mengusap sudut matanya dengan punggung tangan. Tiba-tiba mengatupkan gigi dan berkata, kamu pelupa ya? Detik berikutnya di depan matamu muncul riak. Agak bingung. Sebuah kenangan masa lalu seolah muncul dari air. Di lapangan kecil panti asuhan, gadis besar berdiri di samping bak pasir. Diam-diam memperhatikan bocah laki-laki yang duduk di dalam bak pasir. Kakak jelas sudah bilang, menikahlah denganku. Maka dia adalah pengantin baruku. Kenapa tidak boleh ciuman? Terlihat bocah itu berguling dan ngamuk. Tubuhnya sudah kotor berdebu. Tapi adegan ini sudah biasa bagi gadis besar itu. Kemudian dia dengan lembut berjongkok, menyentuh kepala bocah laki-laki itu. Dengan serius memonyongkan bibir kecil. Karena kita sedang main rumah-rumahan. Namun bocah itu sama sekali tidak mau mendengar. Aku tidak peduli kamu adalah aku. Pengantin perempuan. Harus ciuman. Dengar itu, wajah cerah gadis besar menjadi merah merona. Meskipun usianya belum besar, tapi karakternya sudah menonjol sejak kecil. Sebaliknya, anak laki-laki kecil adalah yang seharusnya sesuai usianya. Ngambek tidak mau mencium. Kalau begitu aku tidak mau makan. Kalau begitu kamu mau kelaparan sendiri. Dengar itu, si anak laki-laki mengangguk. Ya, aku mau kelaparan sendiri. Biar kamu tidak punya pengantin pria. Mendengar kata-kata itu, gadis itu tertawa kecil. Lalu tangannya yang kecil menyentuh dahi anak laki-laki. Kalau begitu aku tidak peduli denganmu. Aku pergi makan. Sambil berkata, si kecil yang lembut berdiri dan hendak pergi. Dan melihat itu, anak laki-laki menangis semakin kencang. Tapi dia sambil menangis tetap memanjat keluar dari pasir. Dengan ngos-ngosan dia berlari ke arah gadis kecil. Lalu dengan jujur dia memasukkan satu tangan kecilnya ke dalam tangan gadis besar. Tangan satunya masih mengusap sudut matanya. Terlihat muram. Sangat menyedihkan. Jangan menangis ya, oke? Tangan lembut gadis besar menarik si Naruto kecil. Sangat lembut. Namun si anak laki-laki tidak peduli. Seolah-olah merasa sangat tersakiti. Benar-benar keras kepala. Akhirnya gadis itu dengan wajah pasrah hanya bisa menoleh sambil membungkuk. Lalu mencium pipi anak laki-laki yang kotor dan kusam itu. Kemudian gadis itu dengan lembut memegang wajah si anak laki-laki. Bisa pergi makan sekarang? Mendengar itu, anak laki-laki itu mengangguk dengan patuh. Lain kali aku masih ingin aku dan kakak main permainan pengantin seumur hidup. Namun gadis itu tidak menjawab. Hanya matanya menatap lurus ke depan yang bersinar dan terang. Seolah sepadan dengan semua keindahan di dunia. Namun di dalam hatinya, janji itu sudah disepakati secara diam-diam. Tapi sampai suatu hari, kakak perempuannya, orang tua kandungnya menemukannya. Saat pergi, dia berjanji pada anak laki-laki itu pasti akan mencarinya. Kemudian saat kamu kuliah pasca sarjana tahun pertama, kalian bertemu lagi diperkenalkan oleh sahabat baik. Namun sampai sekarang kamu masih belum tahu. Keponakannya Cao Cao ternyata adalah teman sekamar sekaligus sahabat baikmu di universitas. Waktu itu dia membanggakan sepupunya secara berlebihan. Dia di mana-mana sangat dingin dan mempesona. Wanita pengacara dengan stoking hitam dan kaki panjang yang indah. Namun kamu sama sekali tidak percaya. Tapi saat hari pertemuan itu, kamu langsung tertarik pada Su Wanling. Utamanya dia terlalu cantik. Seperti seorang selebriti wanita. Satu-satunya kekurangan adalah karakternya agak dingin. Tapi kalau memikirkan orang hebat punya karakternya sendiri. Jadi bisa diterima. Kemudian kalian bertemu untuk kedua kalinya. Su Wanling bertanya apakah boleh langsung menikah secara resmi dulu. Menikah dulu kemudian membina perasaan. Kata-kata itu membuatmu merasa seperti bertemu dengan penipu pernikahan. Tapi dirimu sendiri sangat miskin. Masih mahasiswa. Apa yang bisa ditipu? Jadi kamu cuma ragu sehari saja. Besoknya kalian berdua langsung pergi untuk menikah secara resmi.
Setelah sadar kembali, kamu tiba-tiba menutup dahi dengan tangan. Su Wanling kebetulan 6 tahun lebih tua darimu. Tidak mungkin. Momen ajaib ini membuatmu agak canggung. Berdiri di tempat tanpa tahu harus berbuat apa. Saat itu Su Wanling berdiri di pintu menjaga. Masih memegang susu. Tidak tahu apakah karena berdiri terlalu lama. Kakinya mulai sakit lagi. Terlihat tubuhnya agak sedikit miring. Kaki sakit, hati lebih sakit. Aku ingin mati. Dan kamu juga melihat ketidaknyamanannya. Kemudian menunduk melihat pergelangan kakinya seperti mulai bengkak lagi. Mau aku bantu kamu duduk di sofa dulu? Mendengar itu, Su Wanling dengan sedih mengangguk. Begitu saja, kalian duduk di sofa. Kemudian Su Wanling mengangkat kakinya. Bibir merah merona sedikit meringis. Lalu kamu mengeluarkan minyak merah dan mengayunkannya di depan dia. Perlu aku bantu? Su Wanling menunduk tanpa bicara. Tapi dia langsung memasukkan kakinya ke dalam pelukanmu. Suami adalah orang yang sangat jahat. Melihat sikap sombongnya, kamu entah kenapa merasa dia agak lucu. Terutama ketika bisa mendengar isi hatinya. Dan sikapnya yang tidak konsisten. Namun saat kamu memegang kaki kecil Su Wanling, melihat kakinya yang sudah agak membaik mulai merah bengkak lagi. Tiba-tiba muncul rasa iba. Besok jangan pakai sepatu hak tinggi lagi ya. Su Wanling menjawab dengan suara pelan. Kemudian dia tiba-tiba menengadah. Pas bertemu dengan tatapanmu. Wajahnya seketika menjadi merah seperti apel matang. Merah dari pipi sampai ke pangkal telinga. Membuatnya secara naluriah menarik kakinya ke dalam. Tapi segera ditangkap oleh tanganmu. Jangan bergerak sembarangan. Akhirnya Su Wanling hanya bisa menurut sambil mengangguk. Tidak bergerak lagi. Namun tatapannya mulai menghindar dengan panik. Akan mati dadar telur. Kenapa melihatku seperti itu? Godaan Hong Guo yang sangat tidak tertahankan. Kamu pakai ini untuk menggoda seorang wanita pengacara. Wanita pengacara mana yang tahan dengan godaan sepertimu? Mendengar suara hati ini, meskipun kamu sangat ingin tertawa, tapi tetap tenang mengoleskan minyak merah pada Su Wanling. Namun saat kamu sangat berusaha mengontrol ekspresi wajah, tiba-tiba Su Wanling menyerahkan susu ke depanmu. Mau minum susu itu? Hehe, sayang cepat minum. Aku akan cuti melahirkan. Setelah kata-kata itu keluar, kamu ketakutan sehingga sudut mulut terus berkedut. Kemudian kamu segera mengatakan tidak suka minum. Melihat itu Su Wanling langsung marah. Kalau kamu tidak minum bagaimana aku bisa cuti melahirkan? Lalu dia segera berkata, minum susu membantu tidur. Melihat lawan tidak mau mengalah. Kamu langsung menggeser kaki Su Wanling. Bersiap untuk berdiri dan melarikan diri. Namun detik berikutnya tangan kecil berwarna putih bersih dengan cepat menangkapmu. Lenganmu cukup kuat. Saat kamu menoleh, terlihat Su Wanling dengan bibir yang sedikit menutup. Sepasang mata persik yang cerah. Saat itu sedikit menunduk. Terlihat agak memelas. Minumkah, suami? Minum ini biar kamu makin muda. Suaranya berkurang. Dari biasanya yang dingin menjadi seperti suara manja di ujung kalimat. Wen Seng batuk canggung beberapa kali. Dan buru-buru mengalihkan pandangan. Tapi tidak disangka Su Wanling langsung mengulurkan susu ke depanmu. Kata dia, suami, aku akan memberimu minum. Entah kenapa, situasi ini membuatmu teringat akan sensasi memberi obat pada dalang. Seketika kamu ketakutan dan buru-buru menghindar. Jangan, tidak usah. Aku tidak mau minum. Bukankah kamu sebelumnya mau minum susu? Setelah kata-kata itu, Su Wanling memonyongkan bibir kecilnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih yang sangat. Suamiku jahat. Tidak mau minum susuku tidak boleh. Hari ini harus membuat suami minum. Akhirnya kamu hanya bisa menyerah dan berkata, kamu benar-benar ingin tahu kenapa? Sejenak Su Wanling merasa bersalah tanpa sebab saat ditanya. Dan kamu tidak peduli dengan reaksinya. Langsung meraih pinggang Su Wanling dengan tanganmu. Suamiku menyentuhku. Ini terlalu tiba-tiba ya. Saat ini, merah yang sebelumnya sudah hilang dari Su Wanling. Seketika menyebar ke leher. Namun saat dia tenggelam dalam bayangan, Yeye, kamu dengan lembut mengorek saku jubah tidurnya. Mengambil sebuah botol yang membawa suasana ambigu dari dalamnya. Kemudian kamu tidak berkata apa-apa. Hanya memegang botol itu. Dengan tatapan tenang menatapnya. Menunggu penjelasannya. Namun saat melihat botol itu sekejap, wajahnya menjadi semakin merah. Tidak berbeda dengan udang matang.
Kemudian dia mengucapkan selamat malam. Maka Paka dengan cepat pincang-pincang berlari kembali ke kamar tidurnya. Semakin ingin mati. Mendengar raungannya, kamu tanpa sadar menyunggingkan senyum tipis di sudut bibir. Sementara Su Wanling yang kembali ke kamar tidur, saat ini sedang berguling-guling dengan gila di atas tempat tidur. Merasa seluruh tubuhnya panas membara. Membuat malu mati. Tidak ingin hidup lagi. Memikirkan ini, Su Wanling menundukkan kepala dalam-dalam ke bantal. Dengan ekspresi seolah tak ada harapan lagi. Keesokan paginya, kamu menguap sambil menunjukkan panda besar yang muncul di kamar tidur. Ini berkat teman sebelah, Lin, yang memaksamu mendengarkan monolog 1 malam penuh. Setengah jam kemudian, barusan kamu selesai membuat sarapan. Lalu melihat Su Wanling keluar. Terlihat dia mengenakan kacamata tanpa bingkai hari ini. Sedikit samar tampak memar di bawah matanya. Sampai bedak pun tidak menutupi. Melihat itu kamu merasa sedikit kasihan. Kemudian dengan tulus mengajak sarapan bersama. Namun, mata Su Wanling tampak menghindar saat memandangmu. HMPH. Sangat memalukan. Sayang jangan sampai marah-marah setelah ini ya. Kalau begitu, aku langsung merasa malu di tempat. Lalu dia cepat-cepat mengambil sepatu datar dari lemari sepatu dan berkata, sarapan tidak sempat dimakan. Harus keluar rumah untuk kerja. Dadah ya. Hati-hati ya. Dan Su Wanling mengangguk pelan. Kemudian langsung keluar tanpa menoleh. Melihat punggungnya yang menjauh. Entah kenapa, kamu merasa dia agak lucu. Sesampainya di sekolah, kamu menepuk bahu Cao Cao dari belakang bangku. Berkata, apa sebenarnya kalian berdua omong kosong tentang apa sih? Melihat Cao Cao menoleh dengan wajah bingung. Kamu senyum sinis dan melanjutkan berkata, sejak kapan aku suka Dewi Tinggi Dingin berjubah hitam dari dunia hukum? Kamu sendiri yang bilang sebelumnya. Dewi Tinggi Dingin berkulit putih dan cantik. Wanita cantik yang suka memakai kaos kaki hitam. Aku memang mengatakan hal itu persis seperti yang kubilang ke kakakku. Itu jelas cuma omong kosong. Kamu juga bilang kamu suka dokter wanita dengan dada besar dan pinggang ramping. Yang paling bagus pakai kaos kaki hitam di dalamnya. Kalau begitu apakah aku harus memberitahumu tipe ideal yang kamu sukai? Istriku ya. Ngomong begitu kamu langsung mengeluarkan ponsel dari saku. Melihat itu Cao Cao segera menahan tanganmu. Tidak bro. Aku salah. Saat itu aku cuma kebanyakan bicara. Aku minta maaf. Panggil aku ayah angkat. Masalah ini anggap saja selesai. Akhirnya Cao Cao terpaksa mengakui dan memanggil ayah angkat. Tapi dia cepat-cepat seperti teringat sesuatu. Barusan aku memanggilmu ayah angkat. Kalau begitu kakakku harus memanggilmu apa ya? Saat kamu tanpa sengaja mengatakan ayah, langsung sadar itu salah. Kemudian kamu dan Cao Cao saling menatap sambil tersenyum. Dengan tegas mengacungkan jari tengah kepada saudara baikmu. Melihat itu, Cao Cao mencibir. Jelas-jelas kamu yang diuntungkan. Baik atau tidak, saat jam menunjukkan pukul 6 sore. Kamu sudah pulang dari sekolah. Namun rumah tampak sepi. Jelas Su Wanling belum pulang. Lalu kamu mengeluarkan ponsel dari saku. Membuka chat sederhana dengan Su Wanling. Mau pulang makan? Balasannya cepat sekali. Masih harus lembur. Akhirnya kamu meletakkan ponsel. Berpikir apa yang akan dimakan nanti. Di sisi lain, Su Wanling diam-diam menutup pintu kantor. Dengan pisau mengiris perlahan kiriman misterius. Lalu dia malu-malu mengambil barang tersebut. Lalu menunjuk ke leher. Apa sih sebenarnya yang disarankan Liu Ruyan ini? Saat Su Wanling kembali ke rumah, melihat lampu di kamarmu sudah padam. Baru dia memeluk sebuah kotak dan pelan-pelan masuk ke kamar. Kemudian dia membuka kotak itu. Mengambil sebuah alat dan memotret. Mengirimkannya ke Liu Ruyan. Kalung apa sih ini? Liu Ruyan membalas dengan emoji tertawa jahat. Hehehe. Itu adalah alat yang biasa aku pakai untuk mempercepat serangan suamiku di rumah. Tapi itu memalukan banget. Setelah mengirim pesan itu, Su Wanling malu-malu berbaring di tempat tidur dan masuk ke dalam selimut. Matanya yang lembut menatap layar ponsel. Diam beberapa detik lalu muncul pesan baru. Kalau urusan antara pria dan wanita, mana ada rasa malu? Apalagi jadi anjing kecil itu ada apa buruknya? Dan saat Su Wanling melihat pesan itu, dia malu-malu berguling di tempat tidur. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Setelah beberapa saat, pesan datang lagi dari sana.
Tenang saja, tenang saja. Perlengkapan kali ini pasti tidak masalah. Bunuh mata-mata. Su Wanling memiliki keberuntungan asmara yang indah. Cerah sejenak. Kalau tidak ada masalah. Kemudian dia melihat perlengkapan. Dengan senang membayangkan beberapa gambar yang tidak cocok untuk anak-anak. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Su Wanling seperti biasa. Bangun tidur sangat pagi. Baru saja bersiap mengurus beberapa pekerjaan. Kamu mengetuk pintu kamarnya. Bibi datang untuk membersihkan. Hanya tersisa kamarmu. Mendengar suara itu Su Wanling tetap dingin menjawab oke. Kemudian dia membuka pintu kamar. Memegang laptop, dia menuju ke ruang tamu, Putri. Sementara kamu duduk di sofa sebelah. Diam-diam membaca buku. Namun saat itu juga, kamu terganggu oleh sebuah suara. Kalung anjing, Bu. Saya sudah keluarkan untukmu, ya. Kalau ditaruh di kamar tidur itu tidak bersih, loh. Su Wanling menjawab tanpa menoleh. Tapi tak lama kemudian tubuhnya tegang sejenak. Ah tidak. Kalung apa sih? Jangan keluarkan. Jangan bingung. Su Wanling langsung berdiri. Berusaha menghentikan tante. Tapi tak disangka tante sangat cepat gerakannya. Langsung tenang melemparkan tali anjing ke sarang Meng Meng. Lalu kembali ke kamar melanjutkan membersihkan. Sementara Meng Meng tampak bingung. Tubuh kecilnya, kalung besar. Melihat pemandangan ini, kamu langsung terdiam di tempat. Sudut mata berkedut liar yang tidak bisa dikontrol. Ini apa sih? Ukuran jelas tidak cocok. Sepertinya menyadari keanehanmu. Su Wanling langsung membeku di tempat. Wajahnya tiba-tiba memerah. Pikiran terasa seperti dihantam meriam. Tertawa sampai tidak bisa hidup. Sedikit saja. Sangat memalukan. Saat ini kamu tidak tahu apa sebenarnya yang di dalam hati Su Wanling. Untungnya dia akan melanjutkannya sendiri. Benda ini jelas hanya untuk suami dan aku pada waktu khusus. Kenapa bibinya mengeluarkan ini? Potong gaji, potong gaji. Mendengar itu kamu bangkit dan berjalan ke kandang anjing. Mengambil dengan lembut menggunakan tangan. Melihat dari atas ke bawah. Dalam sekejap kamu sudah mengetahui kebenarannya. Meskipun tidak mengerti hobi istri. Tapi yang utama adalah saling menghormati. Namun detik berikutnya Su Wanling segera berlari mendekat. Merampasnya dari tanganmu. Tante besar memegang kalung anjing dengan tatapan yang sangat panas. Sepertinya agak merasa bersalah. Dia terbata-bata memberikan penjelasan. Kalung anjing ini sepertinya kebesaran. Jangan lihat aku seperti itu, Xiao Gong. Aku benar-benar malu sekali. Jadi kamu pun dengan canggung mengalihkan pandangan. Melihat itu, suara hati Su Wanling perlahan mulai terbuka. Ingin memakai kalung. Langsung berlutut di tanah sambil memanggil tuan. Bayangkan saja sudah membuat bersemangat. Haha Su Wei, kamu ini orangnya aneh sekali. Kalau itu suami, juga bukan tidak boleh kok. Dalam keadaan bingung. Gambar yang tiba-tiba muncul tanpa kendali di kepalamu. Dia berlutut di lantai. Di leher putihnya tergantung benda yang dibeli itu. Tubuhnya yang lembut meregang dengan amat sangat. Wajah yang menunduk penuh dengan kata-kata lembut dan mesra. Mulutnya juga terus memanggil namamu satu persatu. Memikirkan ini, pandanganmu tak bisa tidak bergeser sedikit. Tenggorokan juga ikut berdenyut. Ukuran tidak cocok. Aku ingin mengembalikannya nanti malam. Sambil berkata, Su Wanling memegang kerah dengan wajah merah. Dengan buru-buru kembali ke kamar. Menyimpannya dengan baik. Ketika tiba waktu makan malam, setelah kamu menyiapkan makanan, kamu mengetuk pintu kamar Su Wanling. Sudah waktunya makan. Segera terdengar suara biasa dari dalam kamar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biasa malu berkali-kali akan terbiasa, tetap harus makan bersama suami. Mendengar dua suara yang sangat berbeda, kamu tak tahan dan tersenyum. Lalu berbalik pergi ke ruang makan. Tak lama kemudian Su Wanling keluar dari kamar. Namun matanya agak menghindar. HMPH, semuanya salahku yang terlalu ceroboh. Berani melihat suami. Suami tidak akan menganggap aku aneh, kan? Begitulah. Keduanya tampak makan dengan aman di permukaan. Sebenarnya kamu merasa seperti mendengar sebuah monolog. Tapi jangan bilang seperti itu. Dia cukup imut. Jelas di hati ada banyak hal yang ingin diungkapkan. Namun tampilannya tetap anggun dan elegan. Setelah makan, kamu menangkap Meng Meng. Bersiap memberinya mandi yang harum. Tapi Meng Meng sangat melawan. Terus bergerak-gerak tidak berhenti.
Mulutnya juga menggonggong seperti, wang wang wang. Tapi kamu sama sekali tidak memperhatikan reaksinya. Langsung memaksa dengan kasar. Namun adegan ini jatuh ke mata Su Wanling. Seketika dia merasa cemburu dalam hati. Kenapa suami tidak membantu aku mandi wangi? Aku juga ingin suami membantuku mandi. Aku sama sekali tidak hormat. Aku sangat patuh mendengar kata-kata ini. Kamu memegang tangan Meng Meng dan tiba-tiba gemetar. Sudut mulut berkedut parah tak terkendali. Keesokan harinya kamu bangun. Baru keluar dari kamar. Langsung merasa ada yang tidak beres. Biasanya pada saat ini Meng Meng selalu dengan riang melompat ke arahmu. Melihatmu dengan tatapan penuh semangat. Memberi tanda agar kamu mengelus kepalanya. Tapi hari ini dia tanpa semangat berbaring di tempat tidurnya. Serta sesekali bersin-bersin. Hanya mendengkur beberapa kali. Ekor pun hampir tidak bergoyang lagi. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba hatimu jadi sesak. Segera menggendong anjingnya. Lalu mengetuk pintu Su Wanling dengan pelan. Meng Meng sedang sakit. Sepertinya flu. Mungkin karena kemarin mandi bulunya tidak dikeringkan. Bisakah kau mengemudi dan mengantar kami ke rumah sakit? Dengan demikian, kalian berdua naik mobil bersama. Lalu, Su Wanling terlihat lebih gelisah dari biasanya dan menyalakan mobilnya. Sepanjang jalan kamu terus mengelus Meng Meng yang menggigil di pelukanmu. Anjing baik. Nanti setelah sampai rumah sakit kamu tidak akan merasa tidak nyaman. Ya, aku juga ingin suamiku menggendongku seperti itu. Su Wanling melirik Meng Meng yang ada di pelukanmu. Sambil merasa kasihan, dia khawatir menunjukkan rasa iri dan cemburu yang kuat. Setelah tiba di rumah sakit, setelah diperiksa dengan teliti oleh dokter, akhirnya sama seperti yang kamu duga. Hanya flu. Lalu kamu dengan sedih melihat Meng Meng. Lemah berbaring di ranjang rumah sakit sambil infus. Mengingat dia tidak sarapan pagi itu. Kamu segera membeli bubur bergizi yang khusus disediakan rumah sakit. Kemudian dengan sendok kecil memberinya makan perlahan-lahan. Dan sabar menghiburnya. Meng Meng makan sedikit. Makan agar punya tenaga untuk bermain di luar nanti. Melihat itu, Su Wanling tanpa ekspresi mengatupkan bibirnya. Benar-benar iri dengan Meng Meng. Aku juga ingin dirawat oleh suamiku. Aku juga ingin minum. Tapi itu jatah makanan ya. Su Wanling, kamu ini bodoh. Mendengar itu tanganmu yang memegang sendok berhenti setengah lama baru berhasil memberi satu suap. Kamu sangat penasaran otak Su Wanling ini sedang berpikir apa. Saat itu Su Wanling mencoba menggodai anjing kecil yang tampak malang. Tapi segera seekor anjing pintar menarik tangannya kembali. Dan menggelengkan kepala karena sakit. Berbaring di rumah sakit ada apa yang harus dikagumi. Mendengar kata-kata ini, kamu menoleh melihat Su Wanling. Jalur pikirannya memang berbeda dari orang lain. Infus selama 2,5 jam. Akhirnya selesai. Meng Meng terlihat sedikit lebih sehat. Kemudian dia dengan sukarela menjilati tanganmu. Dan kamu tersenyum padanya. Membelai kepalanya. Aku juga ingin dijilat oleh suamiku. Aku juga ingin dibelai kepala oleh suamiku. Aku juga ingin. Aku juga ingin. Jika tatapan Su Wanling bisa membunuh, tapi tidak bisa membunuh anjing. Meng Meng sudah mati lebih dari 10 kali. Setelah pulang ke rumah, kamu dengan teliti mencincang dada ayam. Memasak bubur ayam untuk Meng Meng makan. Sepertinya karena kehilangan beberapa jam air. Selera makan Meng Meng menjadi membaik. Terlihat dia makan dengan lahap sekali. Melihat itu, mata Su Wanling di sebelahnya tampak agak penuh dendam. Xiao Hun bahkan tidak memasakkan makanan untukku. Dia bahkan merasa makanannya tersisa. Marah, dia langsung pergi ke kantor untuk lembur. Sambil melihat punggungnya yang pergi. Kamu tersenyum sedikit dengan rasa tidak berdaya. Kenapa dia masih cemburu dengan anjing kecil itu ya? Sampai lembur sampai jam 2.30 dini hari. Su Wanling baru menyelesaikan urusan yang di tangannya. Meskipun dia pulang dengan tubuh yang lelah. Namun matanya sangat tegas. Karena Su Wanling sudah memikirkan sejak sore. Aku ingin tenggelamkan diri sendiri. Aku juga ingin sakit. Akan ada suami yang memberi saya makan bubur secara langsung. Lalu Su Wanling si anjing kecil mengais sesuatu di dalam kulkas. Tidak lama kemudian dia membawa sebuah baskom ke kamar mandi. Saat dia melepas bajunya. Dengan cepat dada besar dan pinggang rampingnya terekspos di udara. Kemudian dia menunduk melihat ke bawah. Menemukan bahwa ujung kaki tidak terlihat. Hanya terlihat setengah baskom kaki. Dan di dalamnya mengapung penuh dengan es batu. Detik berikutnya dia menahan napas.
mengangkat baskom. Dengan ekspresi pasrah seolah siap mati. Menyiramkan air dingin itu ke tubuhnya dalam sekejap. Meskipun dinginnya menusuk tulang, dia tetap menggigit giginya. Dengan keras kepala bertahan. Setelah mandi, untuk memastikan tanpa kesalahan, Su Wanling sengaja mengenakan piyama tipis duduk di depan jendela sambil menikmati angin. Tidak lama dia mulai merasa tubuhnya mulai kedinginan. Kepala juga terasa agak pusing. Keesokan paginya, dengan harapanmu, akhirnya dengan bangga kamu mengalami masuk angin. Saat kamu bangun tidur, membuka pintu kamar, keluar dari kamar tidur, yang terlihat adalah Su Wanling, menggulung tubuh dan tertidur di sofa. Tampak wajahnya sangat pucat. Suara napasnya juga agak berat. Melihat pemandangan ini, kamu terdiam sejenak, kemudian segera meraih dan meraba dahinya. Kenapa terasa sangat panas? Ini adalah pertama kalinya kamu melihatnya dari jarak sedekat ini. Biasanya Su Wanling seringkali bermuka dingin. Namun sekarang dia diam dengan mata tertutup. Tampak lebih lembut dari biasanya. Mungkin karena menyadari tatapan mata. Wanita yang mengantuk membuka matanya yang masih sedikit bingung. Sayang, kenapa kamu di kamar tidurku? Suaranya agak serak. Hai, sayang, akhirnya mau memaksa juga ya? Bisa. HMPH, aku tidak bisa. Sekarang aku sakit sekali. Seluruh tubuh sakit. Mendengar itu, kamu mengernyitkan dahi. Tapi tetap berkata dengan nada lembut. Kamu tertidur di sofa. Kenapa malah demam? Dengan setengah sadar, Su Wanling melihat sekeliling. Baru sadar sekarang. Lalu dia menoleh ke lain arah. Bergumam pelan. Tidak apa-apa. Mungkin kena angin. Jangan sampai suami tahu. Ingin dia merawatku. Tapi sampai mengerjakan 2 baskom es batu. Setelah mengetahui alasannya, sejenak wajahmu langsung berubah. Dan Su Wanling melihatmu tiba-tiba diam menatapnya. Dalam hati langsung merasa tersakiti. HMPH, suami kenapa menatapku dengan marah seperti itu? Padahal kemarin tidak seperti itu saat melihat Meng Meng. Memikirkan hal itu, matanya tiba-tiba merah dengan beberapa tetes air mata. Menetes di pipinya. Melihat itu, kamu menghela nafas. Lalu menuangkan segelas air hangat dan memberikan pil bersamaan sambil berkata, kamu makan pilnya dulu. Akhirnya Su Wanling dengan kesal mengusap matanya. Dengan patuh memakan pilnya ya. Sangat pahit, mual, benar-benar membuat kesal seperti anjing. Ibu sakit dan merawatku dengan lembut. Sakit malah kamu marah-marah padaku. Adik yang dulu selalu ingin dicium setiap hari waktu kecil. Sekarang sudah besar tidak suka sama kakak sama sekali. Semakin dipikir, Su Wanling semakin merasa tersinggung sambil memegang gelas. Air mata lagi-lagi menetes turun. Melihat pemandangan ini, hatimu menjadi lembut. Mengusap kepalanya dengan tangan. Lalu menengadahkan kepala dan berkata pada gadis yang jelas-jelas terkejut. Jangan menangis lagi. Kamu lapar ya? Aku akan memasakkan bubur daging dan telur serangga untukmu. Bagaimana? Tidak perlu. Saat itu Su Wanling menatap kelembutan di matamu. Tiba-tiba tidak ingin menangis lagi. Aku sebenarnya juga tidak terlalu lapar. Melihat dia seperti itu, kamu langsung merasa sangat tidak enak di hati. Sedangkan Su Wanling sudah memalingkan wajahnya. Saat kamu mengusap kepala, dia sudah merasa jantungnya seakan mau melompat keluar. Tapi itu hanya pikirannya. Bukan bayi baru lahir. Jadi kamu tidak bisa mengetahui kondisi psikologisnya saat ini. Namun kamu tetap datang ke dapur. Memutuskan untuk membuatkan dia semangkuk bubur daging dengan telur 100 tahun. Beberapa saat kemudian, kamu membawa semangkuk bubur yang tampak lezat keluar. Bilang masih agak panas. Tunggu sampai dingin dulu baru makan. Mendengar itu Su Wanling mengangguk pelan. Dan menundukkan kepala. Menutupi matanya yang masih agak merah. Terlihat seperti anak anjing kecil. Mengeluarkan suara lirih yang menyedihkan. Andai suamiku bisa menyuapiku, aku akan menjadi anak anjing paling bahagia di dunia. Mendengar isi hatinya, kamu segera mengalihkan pandangan. Dan dalam hati berpikir perut itu tidak mungkin diberi makan. Jika benar-benar begitu, bukankah itu membuatmu dianggap sebagai Meng Meng nomor 2? Kamu adalah Su Wanling, ya. Istriku Meng Meng hanyalah seekor anjing. Namun Su Wanling melihat ekspresi kamu yang mengalihkan pandanganmu. Hatinya menjadi sedikit sedih. Tiba-tiba dia berkata dengan suara kecil, apakah kamu tidak suka padaku?
Mendengar itu, kamu terdiam sejenak, dan menjawab, tidak, aku tidak suka kamu. Namun yang tidak dia ketahui adalah, di dalam hatimu, dia setiap hari ingin menjadi anjing. Jadi kamu sulit untuk menghadapi ini secara langsung. Tapi kamu tidak pernah memberiku makan seperti memberi makan Mengmeng. Aku juga jatuh sakit. Suara hati yang tiba-tiba muncul membuat kamu terdiam sejenak. Yang berbeda adalah, kali ini berbeda dari sebelumnya. Kamu mendengar kesedihan dan rasa tidak nyaman dari dalamnya. Dalam ketidaksadaran, kamu menyadari sepertinya kamu terlalu mengabaikan perasaannya. Seringkali tidak bisa mengungkapkan dengan jelas. Sehingga dia merasa tidak aman. Itulah sebabnya dia suka berkhayal sembarangan. Sebenarnya dari awal kamu juga menyukainya. Kalau tidak mungkin menikah secepat itu. Lagi pula kamu tidak melupakan. Waktu kecil ingin bermain pernikahan bersamanya seumur hidup. Setelah sadar kembali, kamu menatap serius Su Wanling saat dia mengajukan cerai. Merasa kita tidak punya perasaan di antara kita. Takut menyusahkanmu. Tapi sekarang salah paham sudah terpecahkan. Jadi kamu pikir janji kita masih berlakukah? Janji apa sih? Su Wanling terdiam sejenak. Dengan bingung dia menjawab. Janji apa sih? Su Wanling terdiam sejenak. 4 kata sederhana, menikah dulu, cinta kemudian. Su Wanling seketika merasa hidungnya tidak tersumbat lagi. Kepala tidak pusing lagi. Kemudian dia langsung menyangga tubuhnya yang lentur dan duduk dari sofa. Dan berkata dengan mata yang bersinar. Bukankah sudah benar-benar disepakati? Mendengar jawaban ini, kamu mengabaikan tangan yang terus gemetar dan berkata, aku sangat menepati janji. Suami yang menepati janji di mana bisa dicari lagi? Apakah ini hari ketika meninggalkan Huaming? Kuda. Tapi kenapa aku harus mengatakannya saat aku sakit? Sangat senang. Tapi aku tidak bisa tertawa. Tubuhku sangat tidak enak rasanya. Uing. Setelah kegembiraan, Su Wanling mengerucutkan bibirnya lagi. Seluruh tubuhnya kembali terjatuh. Dengan tatapan yang agak kasihan memandangmu. Melihat itu kamu merasa agak lucu. Apakah kamu bodoh? Kenapa tidak bicara? Aku tidak enak badan. Ingin minum bubur. Tapi tanganku tidak berdaya. Su Wanling selesai berkata. Dia menggigit bibir merah mudanya dengan lembut. Melihatmu dengan sedikit gugup. Sayang beri aku makan. Aku mau memberi makan. Lalu kamu tersenyum sambil mengelus kepala Su Wanling. Kemudian mengangkat bubur hangat yang ada di samping. Menyendok 1 sendok kecil dan meletakkannya di dekat mulut. Ditiup perlahan. Setelah benar-benar tidak panas. Barulah kamu perlahan mengantarkannya ke mulut Su Wanling. Ini bukan mimpi kan? Sayang sangat lembut. Detik berikutnya, Su Wanling mengambil mangkuk. Dengan semangat berkata, aku sudah kuat. Aku makan sendiri saja. Kata-kata itu diucapkannya sambil mulai makan perlahan-lahan. Namun yang tidak kamu tahu adalah, dia bukan tidak mau kamu menyuapnya. Hanya takut kalau disuapi olehmu dia akan malu sampai pingsan. Bubur yang dimasak suamiku benar-benar enak. Aku mau habiskan semuanya. Saat dia sedang tenggelam dalam kebahagiaan ini, kamu tiba-tiba membuka pembicaraan. Lin, apakah kamu pernah mencari aku? Perkara ini cukup penting bagimu. Kalau 2 orang ingin bersama lagi, harus dijelaskan dengan jelas. Su Wanling yang kembali sadar tampak terkejut. Pernah mencari. Setelah kembali ke negara, aku pergi ke panti asuhan Konoha. Tapi waktu itu kamu sudah tidak ada. Saya bertanya pada banyak orang. Juga tidak tahu kemana kamu pergi. Lalu bagaimana kamu tahu itu aku? Awalnya tidak tahu itu Cao Cao. Dia dengar aku sedang dikejar untuk menikah. Jadi dia datang mencariku. Katanya dia punya teman baik, yang tampan dan hebat. Keluarganya sederhana. Tidak ada masalah mertua dan menantu sama sekali. Ngomong-ngomong soal itu, Su Wanling merasa agak malu. Dia cepat-cepat menjelaskan. Awalnya aku menolak, tapi dia menunjukkan foto kamu padaku. Aku lihat langsung tahu itu kamu. Kamu sama persis seperti waktu kecil. Benar-benar tumbuh dengan proporsi yang sama. Mendengar jawaban ini, kamu juga menjawab dengan canggung. Aku hanya ingat waktu kecil ada seorang kakak perempuan yang sangat baik padaku. Dia juga bilang akan menungguku, kata-katanya itu. Tapi waktu itu aku baru berumur 4 tahun. Wajah kakak perempuan itu seperti apa? Sudah tak jelas lagi diingatan. Lalu kemudian panti asuhan itu terbakar.
Rekamannya terbakar abis tanpa sisa. Kami pun dipisah-pisah dan dikirim ke panti asuhan lain. Tapi yang aku bilang tentang pernikahan sebelumnya semuanya benar. Mendengar kata-kata itu, Su Wanling menekan bibirnya. Kenangan masa lalu membuat matanya terasa agak perih. Karena orang di hadapannya adalah satu-satunya cahaya di panti asuhannya. Terutama saat kamu berlari di belakangnya memanggil kakak. Juga King King bilang akan menikahinya. Memikirkan hal ini, dia bergumam dalam hati. Berputar-putar, banyak orang bisa bertemu, dan bahkan menikahinya. Inilah takdir. Suami adalah jodoh yang sudah ditakdirkan. Mendengar suara hati Su Wanling, kamu perlahan mengangkat tangan, menyentuh kepalanya dan berkata, sebenarnya harusnya sudah mengenalimu lebih awal, agar tidak sampai bercerai. Mendengar itu, Su Wanling tersenyum sedikit sambil memiringkan kepala. Asalkan tidak bercerai saja sudah cukup. Hehehe, bagus sekali. Akan menjalani kehidupan suami istri yang manis bersama suami. Memikirkan ini, senyum di sudut bibirnya terlihat semakin merekah. Tapi memikirkan hal ini agak tidak sesuai dengan karakter pribadinya. Dengan susah payah mengendalikan ekspresinya dan menahannya. Melihat itu kamu tidak bisa menahan diri berkata, sebenarnya pernyataan Cao Cao tentang kesukaanku tidak terlalu akurat. Itu hanya omong kosong saja. Tidak perlu menyiksa diri sendiri demi menyenangkan aku. Masih berharap kamu bisa menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Bagaimanapun juga kita akan bersama seumur hidup. Dia akan bersama aku seumur hidup. Hehehe. Kita akan bersama seumur hidup ya. Melihat Su Wanling akhirnya tidak lagi berpura-pura. Memunculkan senyum malu-malu. Kamu juga ikut tersenyum. Entah karena baru saja minum obat atau tidak. Kamu melihat ada sedikit rasa pahit di wajah Su Wanling. Jadi kamu membiarkannya kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Sementara kamu bersiap memasak hidangan besar. Saat waktunya makan tiba, Su Wanling masih belum sadar. Baru setelah kamu mengetuk pintu mengingatkannya. Dia menguap pelan-pelan. Dengan setengah sadar berjalan keluar. Sementara kamu keluar dari dapur sambil membawa panci sup yang harum. Melihat itu Su Wanling buru-buru duduk dengan semangat. Mencium baunya sungguh harum. Suamiku memang hebat. Wu Su Wanling, kamu benar-benar beruntung. Setelah mendengar itu, kamu memberinya semangkuk. Berdekatan di depan mukanya tersenyum berkata, kalau begitu minumlah lebih banyak. Masih banyak di dalam panci. Belum sempat selesai bicara. Su Wanling sudah mengambil dan mulai meminumnya. Enak, enak. Mata gadis itu tiba-tiba menjadi cerah. Melihatnya yang sangat berbeda dari citra dinginnya biasanya. Kamu tersenyum penuh kasih sayang. Nanti makan obat sekali lagi saja sudah cukup. Terlalu banyak makan obat berbahaya. Mendengar suara itu, Su Wanling dengan patuh mengangguk. Di permukaan sangat kooperatif. Tetapi isi hatinya adalah, asalkan suami yang memberiku makan, aku bisa makan apa saja. Bahkan suami takut sampai harus memberi makan seperti orang bodoh. Aku tetap bisa makan. Keesokan paginya, Su Wanling mengantarmu ke sekolah dengan mobil. Saat berpisah, dia tampak enggan berpisah. Bergumam berkata, hari ini aku akan berusaha tidak lembur. Malam ini kamu bisa menungguku makan malam bersama. Wenseng kamu tersenyum dan mengangguk. Nanti harus selalu makan malam bersama suami dengan manis. Kamu memberi aku satu suapan. Aku memberi kamu satu suapan. Hubungan jadi lebih dekat. Bai-Bai berpikir sejenak. Dia masih agak malu. Berteriak keluar. Akhirnya hanya bisa berbisik dari hati. Dadah. Setelah suami selesai bicara, Su Wanling menyalakan mobil. Hanya meninggalkan punggung mobil. Melihat wajah Lin Keai yang imut. Kamu tidak bisa menahan senyum. Kemudian kamu melihat jam. Lalu berjalan menuju ruang ujian di sekolah. Karena hari ini adalah ujian kelulusan jurusan hukummu. Saat pulang malam nanti, Su Wanling sudah menyiapkan 3 lauk dan 1 sup. Sudah menunggu kamu di meja makan. Setelah kamu duduk, setelah mencicipi 1 suap, langsung memuji dengan terkejut. Ini pertama kalinya aku makan masakanmu. Tidak menyangka kemampuan memasakmu cukup bagus. Hehehe. Dipuji tadi. Belajar dari Pei Pei. Melihat pengajarannya cukup mudah. Su Wanling tersenyum malu-malu. Tertawa. Melihat keadaan itu, kamu membalas dengan senyuman tipis di wajah. Tapi di hati terasa asam dan manis sekaligus. Sulit membayangkan sosok anggun di luar.
Dengan jari-jari halus yang lembut, Su Wanling ternyata rela berada di dapur penuh asap untuk belajar memasak. Seolah mendengar apa yang ada dalam pikiranmu. Su Wanling berkedip-kedip dan berkata, "Lumayanlah. Setelah ujian hari ini, mau minum bersama untuk merayakannya." Mendengar itu, kamu membalas dengan candaan. "Jangan-jangan kamu kasih aku sesuatu lagi ya?" "Mana mungkin." Su Wanling langsung membantah. Tapi wajahnya tak sadar memerah. Dia memerah dengan genit. Menghadapi tatapan Su Wanling yang seperti anjing kecil. "Jawabanmu adalah pergi ke lemari minuman dan memilih satu botol minuman." Dan dia bersorak dan berlari ke dapur untuk mengambil gelas. Kemudian Su Wanling juga sengaja memetik beberapa batang mawar. Dan meletakkannya di dalam vas bunga. Menatanya di atas meja makan. Kamu hanya diam-diam melihat dari samping. Setelah sekitar 10 menit, keduanya baru meminum tegukan pertama minuman keras. Sepertinya karena minum alkohol. Su Wanling hari ini terlihat sangat banyak bicara. "Aku ceritakan padamu. Hari ini aku ada seorang klien. Langsung berkelahi dengan orang lain di ruang mediasi. Meski sudah coba dicegah, aku sampai kaget sekali. Terakhir bahkan penjaga keamanan sampai datang." Kamu melihat Su Wanling bercerita dengan penuh semangat. Tangan terus menunjuk-nunjuk kamu. Sudut bibir sedikit terangkat. Menjadi pendengar yang serius. Lalu kamu berpikir sejenak dan bertanya, "Jadi kamu terluka?" "Enggak, aku cukup gesit." Kalau mulai berkelahi, aku langsung menghindar ke samping. Pengacara pria di samping mencoba menghentikan, tapi malah entah kenapa kena tampar. Wajahnya bengkak sepanjang sore. Mendengar itu, kamu agak tertawa dan menangis sambil melihatnya. Saat itu juga, Su Wanling mengocok gelas kaki tingginya. Menatap kamu dengan harapan dan berkata, "Mau nggak kamu mampir ke kantor pengacara kami?" Pertanyaan tiba-tiba itu membuatmu agak terkejut. Su Wanling melihat ekspresimu. Segera menambahkan, "Cuma untuk lihat-lihat saja." Setelah ragu sebentar, kamu mengangguk. Langkah pertama dari rencana berhasil. Bisa pergi dan pulang kerja bersama suami dengan bahagia, tinggal menunggu waktu. Kamu langsung memberi respons tanpa kata dalam hati. "Baik-baik-baik. Main seperti ini ya." Jadi keesokan harinya kamu mengikuti Su Wanling ke tempat dia bekerja. Mungkin karena sudah familiar dengan lingkungan kerja. Dia terlihat sangat percaya diri dan tenang. Ada aura kuat seorang wanita karir yang tak terlihat. "Hehehe, kantor hukum kami cukup bagus, kan? Mau tidak kerja di kantor hukum kami?" Mengatakan. Mendadak sudut bibirmu tersenyum tipis yang sulit terlihat. Tiba-tiba seorang wanita parubaya bernama Lin Lu berjalan menghampiri. Ada klien yang memanggil secara khusus. Kamu langsung saja ke sana, dia sudah menunggu di ruang rapat. Mendengar itu Su Wanling mengangguk. Dia yang kembali ke suasana kerja terlihat sangat matang dan menawan. Tapi saat dia menoleh padamu, tampak wajah yang berbeda. "Kamu bisa duduk di kantor saya, boleh tidak?" Suaranya lembut dan halus. Seperti itu. Kamu masuk ke kantor Su Wanling. Kantornya sangat bersih dan rapi. Di atas meja ada foto pendaftaran pernikahan kalian. Kemudian kamu mengambil dan melihatnya. Tiba-tiba sudut bibirmu sedikit tersenyum. Waktu itu fotonya tidak terlalu bagus. Karena waktunya terlalu mepet. Kalian berdua tertawa dengan sangat palsu. Tiba-tiba diganggu oleh ketukan pintu di luar. Kemudian kamu berpikir dan menjawab, "Silakan masuk." Detik berikutnya, seorang wanita muda yang memakai riasan halus. Wanita cantik muncul dalam pandanganmu. "Kamu adalah pengacara Lin." "Aku bukan. Aku juga sedang menunggunya loh." "Malah pria tampan ya." "Tidak apa-apa, semuanya sama seperti pengacara. Hanya saja ayah mengenalkan pengacara Lin kepadaku. Tapi aku juga bisa menggantikanmu loh." Setelah bicara, wanita itu mendekatimu sedikit. Melihat lawan bicara adalah klien Su Wanling. Kamulah yang sangat sopan memberikan gelas air padanya. Tak disangka, tatapannya menjadi lebih tajam dan berkata, "Baru mulai bekerja. Gajimu tidak tinggi, kan? Ingin berakar di kota besar ini. Tapi itu sangat sulit. Biaya gugatan kasus saya sangat tinggi. Ingin?" Baru mulai bicara beberapa kata. Wanita itu menggunakan kakinya yang kecil menggosok celanamu. Melihat itu, kamu cepat menghindar sambil mengernyitkan dahi. Kamu mengerutkan kening, "Kenapa?" Namun detik berikutnya kamu menoleh dan melihat wajah Su Wanling yang dingin seperti es. "Berani-beraninya menggoda di kantorku.
Suamiku bahkan belum tutup pintu. Aku bahkan belum menggoda suamiku. Kemudian Su Wanling ringan bersin-bersin. Mendengar suara, wanita itu melihat ke arah Su Wanling. Bertanya, apakah kamu pengacara Lin? Mendengar itu Su Wanling mengangguk dingin. Setelah kedua orang itu berbicara singkat beberapa kalimat, wanita itu terakhir melemparkan senyuman genit kepadamu. Lalu dengan sosoknya yang memikat dan menggoda, dia berbalik berjalan. Melihat pemandangan ini, Su Wanling dengan lembut mendorongmu menggunakan tangan kecilnya. Melihat itu kamu terpana dan tidak mengerti. Ada apa? Tidak tahu. Sambil berkata Su Wanling mengangkat pantatnya. Dengan kesal duduk di kursi. Mulut kecilnya memonyong. Kemudian dia berpikir sejenak. Lanjut menambahkan, Playboy. Dan kamu agak tidak bersalah mengangkat bahu. Aku tidak melakukan apa-apa. Ingin menyembunyikan suamiku. Hanya aku yang melihat. Seseorang yang menyukai sendiri. Mendengar itu, wanita itu tersenyum tanpa daya. Kemudian pergi ke rak buku di kantornya. Mengambil sebuah buku dan mulai membacanya. Kenapa kamu belum datang memujiku? Su Wanling tiba-tiba merasa sedikit kesal. Lalu dia berkata dengan gigi yang bergemeretak. Bilakah kau cemburu dingin? Setelah berkata demikian, kamu terkejut selama 2,5 detik. Kemudian mengeluarkan suara, oh. Segera kamu melanjutkan menunduk melihat berkas kasus. Kemudian pura-pura tidak tahu sedang berbicara dengan siapa. Duniaku hanya ada Ling. Mendengar kata-kata ini, telinga Su Wanling langsung memerah. Suamiku memang sangat pandai merayu. Sungguh malu sekali. Mendengar itu kamu menundukkan kepala. Tanpa suara sedikit tersenyum tipis. Kamu duluan saja. Nanti malam pulang kita makan hotpot bersama. Setelah berkata begitu kamu dengan santai duduk di sofa. Memegang buku dan menunduk membacanya. Suamiku masih ingat aku paling suka makan hotpot ya. Dia benar-benar kejam ya. Ternyata benar kita saling menjemput. Menunggu malam tiba dan pulang ke rumah. Kamu sedang menyiapkan bahan hotpot di dapur. Sedangkan di sampingmu Su Wanling menatapmu dengan penuh kekaguman. Entah bagaimana tiba-tiba. Sebuah perasaan istimewa muncul dari dalam hati Su Wanling. Kamu memang yang terbaik. Sambil berkata ia membuka kedua tangannya. Tak bisa menahan diri langsung berlari mendekat. Sementara kamu masih memegang cuka tua Baoning. Tiba-tiba wajahmu berubah menjadi ketakutan dan berkata, Ting-ting berhenti, jembatan kacang kedelai tidak menunggu. Setelah berkata, wanita itu sudah menabrak pelukanmu. Detik berikutnya, kau hampir terjatuh sambil terpincang-pincang. Untunglah dasar kakimu cukup kuat. Tidak sia-sia berlatih. Kemudian kau tak bisa menahan bunyi klik lidah. Aku sangat, bisakah kamu sedikit lebih rasional? Namun kata-katamu baru saja selesai. Kau merasakan sesuatu yang lembut. Menempel erat di dadamu. Kepalanya pun dengan nyaman menggosok. Melalui dada berdesis-berdesis. Awalnya aku bukan orang yang rasional. Nafasnya sangat cepat. Mungkin karena terlalu gugup. Detak jantung kalian berdua berdampingan. Saat berdetak seketika kau merasa agak canggung. Aku sangat senang. Bersamaan dengan hembusan nafas Su Wanling yang mengenai telingamu. Seketika kamu merasa ingin menyentuh. Tapi kamu juga melakukannya. Menyentuh kepala Su Wanling dengan lembut. Saat ini udara menjadi penuh dengan suasana yang ambigu. Tepat pada saat itu, Momo berlari mendekat. Dan melompat ke sana kemari di sekitar kaki kalian. Masih memiringkan kepala seperti anjing. Melihat keingintahuan keadaan. Sudut mulutmu tersenyum miring. Apakah kamu mau mengangkatnya? Momo melihatnya jadi tidak baik. Maka Su Wanling dengan enggan bangun dari tubuhmu. Dan dengan sedih menatap Momo, anjing bodoh itu. Sesaat kemudian, saat kamu meletakkan hotpot di meja makan, kamu mendengar suara hati Lin lagi. Hotpot, hotpot, hotpot yang dibuat suamiku. Aku dan suamiku saling memahami. Pasangan yang ditakdirkan. Hehehe. Melihat reaksinya, kamu tanpa sadar juga tersenyum. Nanti kita panaskan kembali panci itu. Kita bisa mulai makan. Sambil berkata, kamu berdiri dan mengambil jus jeruk segar dari kulkas untuk dia. Kemudian Su Wanling menerima gelas itu dengan dua tangan. Menengadah dan meneguk sesaat. Lalu menghela napas panjang. Dan jus jeruk segar favoritku. Masih dingin. Suami sangat baik padaku. Tidak bisa dibalas. Hanya bisa memberikan diri.
Semoga suami malam ini tidak menolak. Hehehe. Mendengar itu sudut mulutmu sedikit tersimpul. Istri sendiri berencana licik. Setelah panci sup mendidih, Su Wanling mengambil gulungan daging sapi dengan sumpit. Mulut kecil menggigit satu gigitan. Langsung menunjukkan ekspresi kagum. Enak sekali. Lebih enak dari restoran hotpot di luar. Menghadapinya dengan nada penuh dukungan yang dibuat-buat. Seketika kamu tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin sebegitu lebay. Namun tatapan Su Wanling terlihat sangat serius. Terbaik di dunia. Enak tanpa basa-basi. Aku sering membuatkanmu makanan enak. Kamu tersenyum dan menggoda berkata. Begitu kata itu keluar, Su Wanling segera menggelengkan kepala. Tidak seperti itu. Memang sudah sangat enak. Aku orangnya tidak suka berbohong. Padamu aku tidak suka berbohong ha. Kenapa rasanya ucapan suamiku ini seperti mengejek? Apakah itu hanya hayalan? Pasti hanya ilusi. Selanjutnya, tatapan Su Wanling sangat tegas. Aku memang tidak suka berbohong. Anak perempuan Wen Seng mengangguk. Detik berikutnya, kau mengelus Meng Meng di dekat kakimu. Lalu mengelus lehernya. Lalu tersenyum tanpa bicara. Sepertinya bukan ilusi. Apakah kalung itu ketahuan? Sejenak Su Wanling sedikit kesal dan merengek. Setelah makan, Su Wanling dengan patuh membereskan sisa makanan di meja. Lalu dengan semangat mencuci panci, mangkok, dan perkakas. Awalnya kau ingin membantu. Tapi dia melarangmu. Dia bilang memasak sudah sangat melelahkan. Jadi beres-beres biarkan dia sendiri saja. Sebuah keluarga harus belajar untuk saling berbagi beban. Dengan begitu mereka bisa bertahan lama. Melihat Su Wanling mengatakan seperti ini, kamu cuma bisa santai berbaring di sofa sambil mengelus anjing dan menonton TV. Setelah Su Wanling selesai sibuk, dia juga dengan patuh duduk di sebelahmu. Bersama-sama menonton TV. Tapi matanya sesekali melirik ke arahmu. Suaminya Shalong datang ke kantor hukum kita. Bagaimana cara mengatakan pada suami? Apakah suami akan merasa tidak suka? Aku tetap jadi atasannya saat kerja. Aku jadi bawahan saat pulang kerja. Aku jadi anjing kecil. Sepertinya tidak buruk juga. Setelah mempertimbangkan sebentar, dia baru membuka mulut bilang, kalau kamu lulus ujian, mau ke kantor hukum mana? Suara Su Wanling lembut, membawa sedikit rasa mencoba. Mendengar ucapan itu, kamu serius memikirkannya sebentar. Baru kemudian membalas. Belum memutuskan, tapi pasti akan ke firma hukum besar. Karena platformnya besar dan punya ruang berkembang. Berbagai macam kasus juga akan dijelajahi. Apakah kamu akan mempertimbangkan firma hukum Kunsing? Saat ini juga salah satu yang teratas di kota Aeh. Berbagai jenis kasus juga dikerjakan. Matamu terus menatap berita. Lama tidak membalas. Dia diam-diam menggeser kedua kakinya yang cantik ke depanmu. Secara naluriah kamu benar-benar terkejut. Merasa seperti diinjak oleh kaki cantik yang halus. Sepertinya dia masih memakai stocking. Sangat licin. Seiring kaki kecil Su Wanling menggesekimu sedikit demi sedikit. Seolah-olah seperti ingin merebut nyawamu. Sebenarnya dia ingin melakukan apa sih? Apakah suamiku akan suka dengan kaki kecilku? Meskipun suara hati Su Wanling sangat ambigu. Namun mulutnya sangat serius. Aku tahu kamu pasti ingin mengandalkan diri sendiri. Tetapi sebelum kamu mendapatkan sertifikat resmi pengacara, kamu tidak bisa menerima kasus secara mandiri. Harus ada guru yang membimbing. Setelah berkata demikian, tubuhnya perlahan mendekatimu. Sekejap, aroma sabun mandi yang harum memenuhi hidungmu. Detik berikutnya, kamu merasa agak kaku dan tidak natural. Bagaimana kalau aku menjadi gurumu? Mata Su Wanling berkedip tanpa bersalah. Apakah suami akan suka guru wanita dewasa seperti ini? Meskipun aromanya di wajahmu terasa agak gatal. Tapi kamu tetap pura-pura tidak bergeming dalam hati. Nanti setelah ada hasilnya kita bicara lagi. Duduk baik-baik dan nonton TV. Akhirnya Su Wanling hanya bisa memperbaiki posisi duduknya. Membuat bibir kecilnya yang merah merona. Dengan ekspresi sedikit kesal. Suami nakal. Dia bagaimana bisa tidak tergerak? Apakah aku tidak menarik? Melihat satu sama lain tenggelam dalam keraguan diri. Kamu tersenyum kecil tanpa sadar di sudut bibirmu. Saat itu Su Wanling tiba-tiba meraih lengamu dengan tangan kecilnya. Menggoyangkannya perlahan. Dengan nada manja yang lembut. Bagaimana? Mau datang ke kantor hukumnya aku? Menghadapi wajah wanita dewasa yang anggun.
Tubuhnya juga sangat anggun. Namun hatinya lembut dan manis. Seperti gadis kecil yang suka manja. Kamu mengernyitkan dahi sedikit. Masih tetap berkata tunggu hasilnya keluar dulu. Tiba-tiba Su Wanling seperti kehilangan semangat. Duduk di sofa sambil mendengus. Suamiku jahat. Suamiku keras kepala. Tanpa sadar sudah sangat larut. Kamu menengadah memandang jam di dinding. Kemudian mengatakan akan kembali ke dalam untuk tidur. Namun saat mendorong pintu kamar, kamu berhenti sejenak. Lalu menoleh dan memandang Su Wanling seraya berkata, Kun Xin cukup terkenal di industri ini. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Setelah berkata begitu kamu mendorong pintu masuk. Apakah guru? Hanya meninggalkan Su Wanling terdiam di tempat. Siapa bilang suami keras kepala tidak bisa dipengaruhi? Oye oye. Suami paling hebat. Suami adalah suami terbaik di dunia. Kembali ke kamar tidur. Kamu berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam rapat. Pikiranmu penuh dengan bayangan Su Wanling yang menyentuhmu dengan kaki kecilnya. Serta wajahnya yang cantik seperti bunga persik bersikap manja. Juga bukan tidak mungkin. Keesokan harinya, kedua orang itu kembali bersama-sama ke kantor hukum. Namun kali ini dia tidak membawamu berkeliling tempat lain. Melainkan langsung membawamu ke sebuah ruang rapat. Saat itu sudah ada seseorang yang menunggu di ruang rapat. Dan itu adalah orang yang sudah dikenal. Yaitu wanita yang sebelumnya menggosok kakimu dengan kaki di kantor Su Wanling. Dia masih berdandan seperti biasanya yang menggoda. Dengan riasan yang halus. Ketika melihatmu, mata wanita itu langsung bersinar. Namun dia masih berkata kepada Su Wanling, Lin Lu sudah menantimu lama. Setelah Su Wanling mengangguk, keduanya mulai membahas rincian kasus. Kamu mencari kursi kosong dan duduk, serta belajar dengan seksama. Setelah setengah jam, ketukan pintu memutus pembicaraan mereka. Lin Lu dan Guo Lu punya urusan dengan Wen Yan. Su Wanling ragu-ragu melihat kedua orang dalam ruangan itu. Akhirnya dia membuka mulut dan berkata, Tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Setelah berkata begitu, dia langsung berbalik dan mendorong pintu keluar. Namun detik berikutnya, pandangan wanita itu berubah. Tatapan berkeliling sambil pinggulnya meneteskan air. Kemudian dengan manja duduk di sebelahmu. Berkata, sangat panas ya. Sambil berkata, dia meraih dan melepas jaketnya. Memperlihatkan bahu yang halus dan putih bersih. Kemudian dia dengan satu tangan mengepakkan kipas pelan. Dan menyilangkan kakinya. Diiringi suara klik sepatu hak tinggi. Tidak tahu kenapa jatuh ke tanah. Dengan cepat, sebuah kaki kecil yang lembut menyentuh betismu. Aduh, sakit kan tadi? Detik berikutnya, kamu segera berdiri. Dengan nada tidak sabar berkata, Kamu ngapain? Aku sedang minta maaf. Wanita itu mengangkat matanya yang memesona. Dengan tatapan menggoda menatapmu berkata, Ini adalah caraku meminta maaf dengan kakiku. Kamu asisten Ling Elf, kan? Setelah mendengar itu kamu berkata dengan suara datar. Bukan, aku ini suaminya, apaan sih? Mendadak wanita itu kaget dan langsung tertegun. Awalnya dia hanya ingin menggoda pengacara muda itu. Tapi tidak menyangka bahwa orang di depannya adalah suami pengacara yang dia wakili. Kemudian dia buru-buru duduk kembali di tempat semula. Menarik-narik bajunya di dada. Tersenyum canggung. Ketika Su Wanling kembali, yang dia lihat justru wanita itu. Sudah melepas jaketnya. Berpakaian sangat terbuka. Hal ini membuatnya sulit untuk tidak berimajinasi. Detik berikutnya, tatapan Su Wanling menatapmu dengan penuh kesal. HMPH. Bunga tahunan seperti rumput. Mendengar itu kamu terdiam sejenak, tapi hanya bisa berteriak kesal dalam hati. Setelah kalian berdua berdiskusi sederhana tentang kasusnya, menetapkan arah. Sebelum wanita itu pergi, diam-diam mendekat ke sisi Su Wanling dan berkata, Suamimu cukup tampan. Masih perlu kamu katakan, suamiku memang sudah sangat tampan. Dia tahu itu suamiku dari mana. Lantas Su Wanling mencuri pandang ke arahmu. Sudut bibirnya langsung tersenyum. Suami dengan sukarela bilang ke orang lain, Aku adalah istrinya. Setelah pulang kerja, kalian berjalan berdampingan. Dalam keadaan setengah sadar, tangan kecil Su Wanling tak sengaja menyentuh punggung tanganmu. Ingin menggenggam tangan suami. Tapi kenyataannya dia sesekali mengangkat tangan kecilnya. Ingin meraih tanganmu. Tapi kemudian menariknya kembali. Mendengarkan pergumulan batin Su Wanling. Kamu tidak bisa tidak tertawa sedikit.
Saat dia bersiap membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tiba-tiba kamu meraih tangan kecil Su Wanling. Menggenggam erat di tanganmu. Suami sudah menggenggam tali saya. Saat itu dia menunduk memandang tangan kalian berdua. Jari-jari saling terkait erat. Kemudian dengan senang menggoyangkan tangan. Dan memiringkan kepala memandangmu sambil tersenyum. Melihat wajah kecilnya yang merah merona. Merah merona. Kamu juga tak bisa menahan senyum. Keesokan harinya kamu dengan senang hati memeluk Meng Meng sambil meminum es cola. Menonton televisi. Tiba-tiba dering teleponmu berbunyi. Setelah menekan tombol terima, tiba-tiba terdengar suara Cai Cao yang mengomel dengan penuh semangat di telinga. Hasil ujian sudah keluar. Kamu tidak lihat? Saya lulus bahasa klasik. Kamu terdiam sejenak. Saya lupa. Saya belum lihat. Saya sudah tunjukkan padamu. Kamu nilai tertinggi. Aona tetap tampil stabil seperti biasa, benar-benar sombong. Setelah berkata begitu, terdengar suara telepon yang diputus. Bip bip. Mendengar nilai itu, kamu sangat senang. Bersiap hari ini makan sesuatu yang enak untuk memberi hadiah pada diri sendiri. Menunggu sampai pukul 5 sore lebih. Kamu santai berbaring di sofa sambil menonton televisi. Lalu mendengar suara pintu dibuka. Detik berikutnya, Su Wanling muncul di depanmu sambil membawa beberapa tas belanja. Ayo cepat, aku sudah membelikan kamu beberapa baju. Tidak tahu apakah pas atau tidak. Wen si perempuan berdiri dengan bingung. Kemudian Su Wanling mengeluarkan sebuah kemeja putih dari tas. Mencocokkan di tubuhmu. Lalu tersenyum. Bagus-bagus. Cepat ganti dan coba. Kenapa tiba-tiba kepikiran membeli baju untukku ya? Seketika hati kamu merasa hangat. Bukankah dengar dari Cao Cao? Kamu sudah lulus ujian kelayakan. Pasti harus menyiapkan beberapa pakaian yang bagus dong. Di bawah dorongan Su Wanling, kamu melepas t-shirt pendek yang dipakai. Bersiap mengenakan kemeja putih itu. Kok tubuhnya bagus sekali. Banyak ibu mengisap-ngisap. Maka tangan kecilnya yang berani itu, saat membantumu mengenakan baju, sempat menyentuh sedikit. Wow. Oh, terasa sangat bagus. Su Wanling diam-diam senang. Dan kamu hanya mengibas sedikit sudut mulutmu. Setelah kamu mencoba semua pakaian, Su Wanling sudah menekan minyak berkali-kali. Dia masih sangat menikmatinya. Keesokan harinya kamu pergi ke mall memilih sebuah gaun putih panjang. Lalu pergi ke toko bunga membeli sebuket bunga. Ketika Su Wanling kembali ke rumah, dia langsung melihat bunga lili di atas meja. Matanya seketika menunjukkan kegembiraan yang tak tersembunyi. Kepada saya dia berkata sambil mengangkat dan mencium bunga itu. Saat itu gambarnya seakan membeku menjadi foto cahaya dan bayangan yang paling indah. Kamu langsung agak terpana. Melihat ekspresi senangnya dia, kamu tiba-tiba merasa sedikit sayang. Ini untukmu, sukakah kamu? Mendengar kata-kata ini, dia mengatakan tanpa pikir panjang. Sangat suka. Dan hadiahnya tidak mahal. Nanti setelah aku bekerja akan kupemberi kamu yang lain. Sambil bicara kamu menatap tas belanja di atas meja. Ketika Su Wanling membuka itu adalah sebuah gaun putih panjang. Lalu dia berjalan ke depanmu. Tiba-tiba membuka kedua tangan ingin memeluk. Sekarang segera aku akan terikat pada permintaan barunya. Kamu mengulurkan tangan memeluk pinggangnya. Seketika hidungmu penuh dengan aroma dewasa harum dari tubuhnya. Sangat harum. Sampai agak kecanduan baunya. Seperti itu. Asal itu dari kamu memberikanku. Rumpun liar yang diambil di pinggir jalan. Aku juga akan menyukainya. Setelah berkata Su Wanling melepas pelukannya. Kamu bersemangat bersiap mencoba gaun baru. Tiba-tiba sudut matamu tanpa sengaja menyapu. Tepat jatuh di dalam kerak kemeja putih Su Wanling. Dia hanya mengenakan kemeja tipis. Kancing pertama di atas tidak dikancingkan. Sudut itu tepat memperlihatkan sedikit pemandangan musim semi. Tepat pada saat ini, Su Wanling tiba-tiba memalingkan kepala dan berkata kepadamu, apakah kamu sedang melihat drama besar saya? Mendengar kata-kata ini, tiba-tiba sudut bibirmu bergetar sedikit. Telingamu ikut memerah. Rasanya seperti ketahuan oleh wali kelas. Sedang membaca buku kuning? Seperti apa ini? Namun saat kamu bingung, Su Wanling langsung mendorongmu ke sofa. Berdiri dengan goyah dan duduk. Ingin mencoba rasanya. Kalau kamu suami, boleh loh. Su Wanling, kamu sekarang semakin berani. Benar, seperti itulah menjatuhkan suami dalam waktu dekat.
Mendengar kata-kata ini, matamu tiba-tiba membelalak. Agak terkejut, tapi tanganmu dengan jujur sedikit terangkat. Namun detik berikutnya, Su Wanling lebih dulu tidak jujur dan mulai meraba otot perutmu. Kencang sekejap. Sejenak kepalamu seolah-olah darah dan energi naik. Hidungmu juga terasa hangat. Saat kamu ingin melawan balik, Su Wanling dengan cepat melarikan diri darimu. Kamu benar-benar berani mengambil langkah. Akhirnya telapak tanganmu tergantung di udara. Saat ini agak canggung. Aku pergi mencoba gaun baru. Hualuo dia tidak menghiraukan reaksimu. Langsung lari ke kamar untuk berganti pakaian. Bagaimana mendapatkan cinta suami? Berikan suami sedikit manis. Tarik kembali. Jika terus seperti ini, suami akan menjadi tak bisa berhenti. Dan kamu melihat punggungnya. Hanya bisa diam-diam menarik tangan. Jelas masih agak belum puas. Saat Su Wanling selesai mengganti gaun dan keluar, pakaian itu sangat cocok untuknya. Gaun panjang berwarna putih, pinggang yang ramping, rambut putih tergerai di belakang bahu. Membuatmu benar-benar tak bisa melepaskan pandangan. Cantik, kan? Sambil berkata, dia mengulurkan tangan menyibakkan rambut. Tatapan sedikit penuh harap. Cantik, kan? Kamu terdiam sejenak, lalu melanjutkan mengatakan, kamu mengenakan apapun tetap terlihat cantik. Bagaimanapun, sepertinya semua perempuan suka mendengar kata-kata seperti ini. Hai hai hai, suamiku memujiku lagi. Saat malam tiba kamu bersiap kembali ke kamar untuk tidur. Su Wanling sepertinya teringat sesuatu. Besok aku harus menghadiri sidang. Kamu mau ikut mendengarkan sidang nggak? Melihat dengan mata berkedip-kedip. Dengan penuh harap kamu berpikir sebentar. Lagi pula aku juga tidak bekerja. Mending ikuti saja sidangnya, juga bagus. Jadi keesokan harinya kamu duduk di kursi penonton menunggu sidang resmi dimulai. Sidang kali ini juga disiarkan langsung di seluruh jaringan. Tak lama, para netizen di ruang siaran langsung. Satu persatu mengirim pesan di ruang siaran langsung. Pengacara wanita ini namanya siapa sih? Ini terlalu menarik ya. Para penonton sidang juga tak tahan memandangnya. Dan hari ini Su Wanling supaya terlihat lebih serius. Dengan sengaja memakai kacamata. Terlihat sangat profesional. Walau cuma memakai kemeja putih sederhana. Gaun jas hitam. Tetap tidak mempengaruhi bentuk tubuhnya yang bagus. Suami datang untuk melihatku sidang. Aku jadi lebih gugup. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Su Ling tenang. Tidak masalah besar. Apa ada acara besar yang belum pernah dilihat? Setelah 10 menit, sidang dimulai. Awalnya kamu hanya berniat belajar sedikit. Sewaktu melihat istrimu sidang. Tapi tidak menyangka Su Wanling bisa sambil melawan pengacara lawan. Juga diam-diam melirik kamu. Bahkan dia dalam hati bergumam. Apakah penampilanku saat bekerja menarik? Hehehe. Hari ini gaya kerja dewasa. Tidak tahu apakah suami akan suka. Begitulah. Su Wanling di bawah tatapan kagummu. Dia melakukan dua hal sekaligus. Dan berhasil menang gugatan. Namun saat kamu bersiap berdiri. Dan berjalan ke hadapan Su Wanling. Ternyata ada seorang laki-laki di belakang yang memotong jalur. Tak lama suara mahasiswa fakultas hukum lain terdengar di belakangmu. Pengacara Lin benar-benar cantik. Setiap kali melihat dia di persidangan adalah sebuah kenikmatan. Laki-laki di sampingnya mengangguk setuju. Si panda gemuk itu benar-benar berani. Setiap kali mengaku cinta. Dan setiap kali ditolak. Kamu mendengarkan gosip itu. Tak tahan menatap laki-laki di depan Su Wanling. Laki-laki itu beralis tebal dan mata besar terlihat berwibawa. Tapi tatapannya tertuju langsung ke Su Wanling. Tapi Su Wanling merasa risih saat melihat panda gemuk itu. Setiap kali dia di persidangan seperti orang aneh. Tidak tahu dari mana dia tahu waktu persidangan Su Wanling. Setelah Su Wanling merapikan barang di atas meja. Sedang bersiap untuk pergi. Pang Hu membuka mulut berkata, pengacara Lin, aku menyukaimu. Bisakah kamu bersamaku? Setelah kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar yang belum pergi mulai berbisik-bisik kecil. Seketika Su Wanling mengerutkan wajahnya. Tatapannya dingin berkata, aku sudah bilang aku punya suami, Hualuo. Dia mengangkat tangan kanannya yang jenjang dan cantik. Di jari manisnya terpasang cincin berlian. Kemudian dia berjalan ke depanmu. Mengaitkan tanganmu dan langsung pergi. Meninggalkan Pang Hu dengan wajah yang sangat muram. Kau awalnya ingin melihat bagaimana Su Wanling menangani masalah ini.
Tapi tak disangka dia langsung mendekat, mengaitkan lengannya dan berjalan keluar. HMPH. Apakah suamiku akan mengira aku suka main bunga-bunga? Ya. Orang itu entah kenapa. Seperti lem yang lengket terus. Untung ada suamiku. Setiap kali melihat dia aku jadi takut. Selalu merasa tatapannya sangat menakutkan. Mendengar itu kamu agak terdiam. Menunduk memandang ke samping. Su Wanling memeluk lengannya sendiri. Kadang-kadang digoyangkan sedikit. Jelas suasana hatinya cukup bagus. Mengadukan dan juga mengusir orang yang menyebalkan. Senang lalu memberi hadiah pada diri sendiri. Tidur bersama suami di malam hari. Dia suka memberi penghargaan dalam hati seperti ini. Bisa dibilang serangan baru yang kuat. Dalam kenyataan jadi agak takut-takut. Tapi sudut bibirmu tetap tak bisa menahan senyum. Kedua orang berpegangan tangan. Pasangan yang serasi. Baru sekarang kamu sadar. Hampir semua orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk melirik Su Wanling. Istrimu sendiri. Begitu populer ya. Disukai oleh pria dan wanita, Su Wanling memang sangat cantik. Badan juga bagus. Keluarga yang sangat terpandang memberinya aura yang membuat orang terpana. Menarik perhatian orang lain juga hal yang biasa. Kalau bukan karena aku bisa mendengar suara hatinya yang lembut, aku juga akan merasa sangat tertekan. Namun kalian belum juga keluar dari pintu pengadilan. Sudah terdengar suara langkah terburu-buru dari belakang. Saat kamu menoleh, ternyata memang pria tadi. Ketika melihat Fat Tiger, alis Su Wanling mengerut. Matanya dingin membeku. Menyebalkan sekali, sangat menyebalkan. Awalnya bahagia dan manis bersama suami lalu. Kenapa dia datang lagi? Lin Lu, aku ingin bicara denganmu. Setelah bicara, pandangannya masih tertuju padamu. Beberapa detik ingin kamu pergi. Dan kamu dengan alami mengerti maksudnya. Tapi tetap tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia masih berani di depan mata sendiri? Dengan terang-terangan mengaku cinta pada istriku. Apa yang dia pikirkan ya? Tidak punya sedikit pun kesadaran diri. Detik berikutnya Su Wanling mengerutkan kening dan memarahi dengan marah. Aku sudah bilang dengan sangat jelas. Tolong jangan ganggu aku lagi. Sementara dalam hati bergumam. Cepat pergi. Jangan sampai mengganggu aku dan suamiku bercinta. Mengatakan cinta. Sambil berkata, menggandengmu. Siap untuk melangkah pergi. Melihat Su Wanling hendak pergi. Pang Hu buru-buru mengulurkan tangan ingin meraih lengannya. Tapi detik berikutnya tanganmu yang gesit segera menahan. Sama sekali tidak menyentuhnya. Kemudian kau merangkul bahu Su Wanling dan berkata, apa yang kau lakukan di gedung pengadilan ini? Merebut istriku. Aku akan menuntutmu karena mengganggu Su Wanling. Awalnya terdiam sejenak. Lalu sudut bibirnya benar-benar tak bisa menahan senyum lebar. Pang Hu di samping juga terdiam sejenak. Kemudian mukanya memerah. Dengan terbata-bata berkata, aku akan menunggu kau bercerai. Kami tidak akan bercerai. Kami akan bersama seumur hidup. Su Wanling membalas dengan cepat. Dengan nada tegas dan tanpa ragu. Dia memanggilku istri. Ya, aku suka panggilan itu. Setelah pulang ke rumah, aku langsung menekan suamiku ke pintu dan mencium bibir kecilnya. HMPH, kita tidak akan bercerai. Hualuo kamu juga malas memedulikan reaksi orang lain. Langsung merangkul bahu Su Wanling dan berjalan keluar. Dan Su Wanling ketika mendengar kamu berkata seperti itu. Wajahnya penuh dengan ekspresi senang dan bahagia. Sudut bibir terangkat. Sama sekali tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Mata yang bersinar gemerlapan itu. Seperti anak kecil. Kamu memandanginya dengan penuh kasih sayang untuk waktu yang lama. Setelah kembali ke rumah, melepas sepatu, mengganti sandal, kamu tampaknya teringat sesuatu. Alasan Su Wanling memanggilmu menemani dia sidang kemarin. Ternyata dia agak takut. Bagaimanapun setiap kali sidang selalu ada orang yang mengganggunya. Tidak peduli ditolak berapa kali. Masih terus memikirkannya. Kau dengan sedikit tak berdaya mengulurkan tangan mengelus kepala Su Wanling. Kau berkata, karena orang ini. Jadi kemarin kau mengajak aku mendengarkan saja, ya? Melihat Su Wanling mengangguk. Hatimu tiba-tiba terasa tersentak entah kenapa. Kenapa tidak bilang lebih awal? Tidak apa-apa. Di pengadilan dia juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Su Wanling menjawab dengan suara pelan. Suamiku sebelumnya sibuk di sekolah. Aku tidak akan membiarkan hal kecil ini mengalihkan perhatian suami. Aku penurut. Sekarang juga sudah baik.
Suami tidak sibuk lagi. Punya waktu menemani aku. Aku pun akan menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Tidak ada yang bisa menghentikan aku dan suami untuk berkencan. Mendengarkan dia memberikan penghiburan dalam hati. Bisa sekalian membantu diri sendiri mencari alasan. Ini jelas pekerja terampil. Tampaknya kali ini dia memang tidak tahan dengan gangguan pria itu. Kalau tidak, dia juga tidak akan datang memanggil sendiri untuk menyatakan hak. Tidak tahu berapa lama si bodoh ini bertahan. Hanya untuk tidak merepotkan dirimu. Tiba-tiba hatimu terasa sedikit perih. Detik berikutnya, kamu menarik lengannya. Setelah memeluknya ke dalam pelukanmu. Kalau ada apa-apa bisa langsung bilang kepadaku. Kita kan suami istri. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Suamiku sangat lembut. Hari ini aku semakin menyukai suamiku. Kalau begitu boleh aku cium kamu sebentar? Su Wanling tanpa pikir panjang. Langsung keluar begitu saja. Sebelum kamu sempat bereaksi. Terlihat gadis itu berdiri di ujung jari kaki. Lalu kamu merasakan bibir lembut itu mendarat di pipimu. Kemudian dia segera pergi. Berlarian ke kamar sambil terpeleset sedikit. Hampir terjatuh. Melihat sosoknya dari belakang. Tanganmu tanpa sadar menyentuh pipi yang disentuh itu. Agak terasa panas. Tiba-tiba sudut bibir agak terangkat. Bukankah sudah janjian? Setibanya di rumah langsung mendorong dirinya ke pintu lalu menempelkan dahi. Kenapa cuma cium sekali lalu lari? Setelah kalian selesai makan, kamu secara sukarela menggenggam tangannya. Menyarankan untuk pergi menonton film. Ngomong-ngomong kamu dan dia belum pernah pergi ke bioskop bersama. Belum pernah sekalipun kencan resmi setelah menikah. Baiklah. Kita mau nonton film apa? Hehe, nonton film bersama suami apa dihitung kencan? Senang sekali. Kamu mau nonton apa? Film horor. Su Wanling berpikir sejenak. Langsung berkata, hehehe, sayang, jangan takut, aku akan melindungimu. Silakan masuk ke pelukanku. Mendengar itu, alismu sedikit terangkat. Lebih baik film percintaan saja. Si Yang dan Hui Tailang. Aku lihat ratingnya cukup tinggi. Untuk permintaanmu, Su Wanling biasanya tidak punya pendapat sendiri. Jadi kalian segera pergi ke bioskop. Setelah membeli tiket film, kamu tiba-tiba mengatakan ingin pergi ke kamar kecil. Lalu berbalik pergi. Sedangkan Su Wanling dengan patuh duduk di sofa bioskop. Menunggu kamu kembali. Tak lama kemudian, kamu muncul kembali di depan Su Wanling dengan memegang setangkai bunga. Saat kamu memberikan bunga kepadanya, wanita memeluk bunga itu. Dengan mata yang penuh kebahagiaan tanpa menyembunyikan apapun. Bagaimana bisa janji kencanku tanpa bunga? Kamu waluwo. Kamu meraih dan memeluk pinggangnya. Kenapa kamu begitu baik padaku hari ini? Su Wanling tak bisa menahan diri bertanya setelah mendengar itu. Kamu tersenyum dan berkata bahwa bersikap baik padamu adalah sesuatu yang seharusnya. Sekarang aku akan membawamu mengalami hal-hal yang sedang dialami pasangan biasa. Yang sedang mereka alami. Mendengar rayuan kampungan darimu. Su Wanling langsung merasa terkejut dan tak bisa berkutik. Mataku ingin pipis. Karena bukan akhir pekan. Bioskop sangat sepi. Karena itu kalian membeli tempat di baris paling belakang. Karena biasanya orang yang duduk di baris paling belakang di bioskop, selalu ada sesuatu yang terjadi. Agar sesuai dengan alur drama idol. Hanya memikirkan hal ini, hati Su Wanling sudah mulai berdebar. Versi terakhir film. Suami sendiri dalam gelap gulita itu sekali ciuman. Seharusnya tidak ada yang melihat, kan? Saat adegan ciuman di film diputar tepat waktu. Suasana manis juga terasa sangat intens. Hampir bersamaan kalian berdua menoleh dan bertatapan mata. Lalu kamu langsung dengan sengaja menciumnya bibir merah merona dan penuh. Kamu memang nakal. Kalian berciuman sangat lama sekali. Sampai nafas kalian berdua mulai tidak teratur. Tapi kalian berdua tidak ingin melepaskan. Sampai lampu di bioskop menyala. Kalian seperti tersetrum lalu melepas ciuman. Saat menoleh, kalian langsung bertemu tatapan malu ibu penjaga kebersihan. Tapi yang lebih malu lagi adalah Su Wanling dan kamu. Memalukan sekali. Detik berikutnya kalian buru-buru berdiri, merapikan pakaian, dan kamu menggenggam tangannya melewati tante cleaning service. Sangat menggetarkan sekali. Lari keluar dari bioskop. Detak jantung kalian berdua masih belum reda. Kemudian kamu meraih dan menekan pelipis. Tak bisa menahan tawa. Melihat itu Su Wanling tersipu merah wajahnya.
Kamu tertawa karena apa sih? Suamiku nakal. Tapi aku sangat suka. Setelah kembali ke rumah, kalian berdua berencana melanjutkan ciuman manis. Namun tak diduga tiba-tiba terdengar suara anjing kecil di telingamu. Lalu terasa ada sesuatu yang berat di tubuhmu. Kemudian sesuatu yang berbulu merayap dari punggung ke bahumu, lalu menjilat wajahmu. Saat kamu menoleh, terlihat mata besar yang menggemaskan membuka lebar. Dengan wajah polos menatap kalian. Dia tidak tahu apa yang ayah dan ibu lakukan. Dia juga ingin ikut bermain. Melihat pemandangan ini, kamu tersenyum sedikit melihatnya. Kemudian bangkit dari tubuh Su Wanling, mengangkat Meng Meng dan melemparkannya ke taman. Biarkan dia bermain sendiri. Lalu menoleh melihat Su Wanling. Anjing bodoh, kamu merusak rencanaku. Tapi saat kalian ingin melanjutkan, Meng Meng kembali dari luar, berkeliling di sekitar kakimu tanpa henti. Akhirnya kamu hanya bisa berjalan dan mengelus kepala anjing Meng Meng. Mata penuh dengan keputusasaan. Dengan senyum lembut penuh kasih sayang. Sayang, kamu nakal. Kamu kasar menyentuh suara gadis itu. Dengan sengaja sambil tersenyum dan menggunakan nada lembut. Mendengar suara, Ni juga mengedipkan mata ke Su Wanling. Kalau terus menggoda aku akan memukul pantatmu. Kalau begitu aku semakin suka. Meng Meng ingin keluar bermain. Mau ikut? Baiklah. Tunggu aku sebentar. Aku akan ganti pakaian. Setelah berkata begitu, Su Wanling berbalik masuk ke kamar tidur. Saat dia keluar, memakai kaos lengan pendek sederhana dan celana jeans ketat. Dan kamu juga baru saja mengganti pakaian yang sama saat keluar. Mereka berdua spontan tersenyum serempak. Pakaian pasangan kita cukup serasi. Kemudian kamu memasangkan tali pengikat pada Meng Meng. Membawa air dan kantong kotorannya. Jelas terlihat Meng Meng sangat bersemangat saat keluar bermain. Ekor bergoyang cepat. Melihat ayah dan ibu belum keluar juga. Meng Meng dengan sedikit tergesa memanggil beberapa kali anjing nakal. Anjing nakal merusak urusanku. Juga mendorongku. Melihat pemandangan ini, kamu tersenyum. Beberapa saat kemudian, Su Wanling dengan alami merangkul lenganku. Lalu keluar rumah. Saat itu lingkungan perumahan malam hari sangat sepi. Lampu jalan yang teratur menggantung memancarkan cahaya kuning temaram. Bayangan pohon di pinggir jalan bergoyang. Tanaman bunga bergoyang ditiup angin. Bayangan pohon bersuara. Tiba-tiba terdengar suara dengan nada ceria. Keluar malam untuk berjalan-jalan tampaknya cukup menyenangkan. Tapi berjalan-jalan seperti ini setiap hari dengan suami. Setiap hari dicium suami. Aku juga bersedia menerimanya. Mendengar itu kamu mengangguk. Angin malam sangat sejuk. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah. Seluruh tubuh terasa jauh lebih rileks. Saat itu Su Wanling mengangkat kepala dan melihat ke atas. Menemukan bulan yang tergantung di langit malam terlihat bulat dan cerah. Lalu dia memiringkan kepala. Dengan tatapan penuh harap menatapmu berkata, "Sayang, bolehkah kita sering-sering keluar jalan-jalan malam nanti?" "Boleh saja." 1 jam kemudian, kamu menunduk dan melihat waktu. Ternyata sudah agak larut. Lalu segera memanggil Meng Meng untuk pulang. Lalu menggenggam tangan Su Wanling berjalan pulang. Setibanya di rumah, kalian berdua masing-masing pergi ke kamar untuk mandi. Ketika Su Wanling keluar, kamu sudah mengenakan piyama dan duduk di sofa menonton TV. Saat itu Su Wanling berjalan mendekat. Duduk di pangkuanmu. Melihat dia mengenakan gaun tidur tali sutra yang ringan dan sejuk. Kamu secara tidak sadar menggulung tenggorokan sedikit. Kemudian hidung kedua orang saling bersentuhan. Nafas saling terjalin menciptakan suasana sangat ambigu.